kalau kebenaran orang per orang itu kebenaran subjektif, Pak. Tapi Mas Ari, kalau kebenaran Mas dari Ari, Allah sebentar itu Mas Ari, kebenaran Mas Ari, objektif. Iya, Pak. Mas Ari, ya silakan bicara tentang Al-Quran dan tentang Muhammad ya. Kalau Sayyidina Ali nggak usah dibicarakan karena itu kan bukan sesuatu yang penting di dalam ini, di dalam diskusi keagamaan. Silakan kalau Anda mau bicara tentang Muhammad atau Allah SWT atau Al-Quran silakan ya. Kalau bicara tentang pribadi yang lain tidak usah, Pak. Ketika tadi saya mau bicara, makanya saya tanya Pak Ari tolong jawab tadi itu dulu ayat-ayat yang saya baca tadi tuh Pak Ari. Tolong Bapak jelaskan dulu tuh supaya kita jangan salah persepsi tentang Quran Bapak gitu loh. Bahwa benar apakah ini ayat ini benar apa salah gitu loh, Pak. Yang saya baca tadi Quran surat 2 ayat 190, Quran surat 2 ayat 191 dan masih banyak ini, Pak. Ya, kalau saya mau ke Quran surat 9 ayat 123 juga sama, Pak. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Ya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Pak Ari tadi mengatakan orang berpindah agama dari Islam ke Kristen atau dari Islam ke Hindu ke Buddha, itu Allah suruh memilih, silakan saja. Saya kira terbalik ini Pak, 180 derajat. Karena ini ada ancaman di sini Pak. Bahwa Nabi Bapak mengatakan ini orang-orang yang pindah itu terancam nyawanya. Dan ini kita melihat dengan mata kepala kami di Indonesia juga banyak Pak. Orang-orang yang sudah berpindah itu dipersekusi dan diancam, bahkan mereka lari meninggalkan keluarga mereka. Karena mereka punya keluarga sendiri, ancam ingin membunuh mereka oleh karena perpindahan agama. Tapi kalau kita merasa Pak, agama itu adalah suatu yang universal, yang berhak seseorang memilih agamanya. Kenapa mesti diancam dengan membunuh, Pak? Nah, ini yang Pak Ari harus jelaskan secara detail. Terima kasih. Iya, sebenarnya gini, Pak Lobo tiba-tiba bertanya ketika saya sedang menjelaskan kepada Pak Ismail. Oke, saya jelaskan ke Pak Lobo. Semoga Pak Ismail tadi nangkep ya, Pak. Pak Ismail, poin yang saya mau sampaikan. Ayat-ayat yang digunakan oleh Pak Lobo adalah ayat-ayat berkaitan tentang peperangan, Pak. Kalau Bapak berkaitan tentang peperangan, betul ayat-ayat tersebut berbicara tentang membunuh. Tapi landasannya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 120, Pak. Yaitu seseorang muslim itu disuruh berperang ketika ada yang menyerang kaum muslimin, Pak. Jadi ketika berperang, saya kira nggak cocok, Pak. Maaf, Pak Ari, nggak cocok. Kenapa? Sesuatu firman Allah yang sudah dikeluarkan, yang sudah diturunkan, itu tidak bisa ditarik, Pak. Dalam segala kondisi apapun, itu tidak bisa ditarik. Jadi tidak bisa dipilah, oh ini dalam keadaan perang. Ini tidak dalam keadaan perang. Berarti kita mengatur Tuhan itu, Pak. Karena ayat itu kalau sudah diturunkan oleh Tuhan, tidak bisa lagi Bapak memilah, oh ini buat ini buat ini buat ini. Nggak bisa, Pak. Menurut saya sih, pandangan saya begitu. Nggak tahu, Pak Ari. Silakan, Pak Ari. Jangankan Al-Quran, Pak Lobo. Jangankan Al-Quran. Bapak mau bikin program aja, masuk sebuah program, itu ada term and condition, kan, Pak? Jadi nggak bisa menggunakan Pak, ini berbeda Pak. Yang kita bicara ini ayat firman Tuhan. Yang kita bicara ini ayat, bukan kita bicara komputer. Ini firman Tuhan adalah mutlak, Pak. Kalau sudah dikeluarkan oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan mengeluarkan sebuah pernyataan, yaitu firman-Nya, itu dalam segala kondisi, Pak, terpakai. Maupun kondisi tidak perang, kondisi perang, itu semua pakai. Karena di sini dia tidak mengatakan dalam kondisi perang loh. Quran surat ini 2, 191, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai loh. Bapak baca baik-baik itu. Saya kan sudah bilang kan di awal-awal tadi yang saya jelaskan kepada Pak Ismail, tidak bisa serta-merta seseorang itu mengambil dalil Al-Quran seenak perutnya. Tadi saya sudah jelaskan ke Pak Ismail, Pak Lobo mungkin nggak dengar. Dengar, saya dengar. Bukan seenak perutnya, Mas Ari. Bukan seenak perutnya, Mas Ari. Tadi kan saya sudah bilang, seenak perutnya. Itu tekstualnya seperti itu, Mas Ari. Itu tekstualnya seperti itu. Disitulah, ya dengerin lu Pak Yusuf. Disitulah fungsinya hadis untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah kepada Rasulullah. Yang tahu konteks ayat tersebut adalah Rasulullah. Sehingga setiap kita itu tidak bisa serta-merta seenaknya dewe mengartikan Al-Quran tanpa melihat hadis-hadis, Pak. Di hadis-hadis Anda juga sangat banyak, Mas Ari. Di hadis-hadis Anda juga sangat banyak, ya. Yang mengajarkan untuk perangi orang. Mas Ari. Kenapa, Pak? Ya, jadi begini Mas Ari. Ini kan Quran Bapak, arti kan apa yang dikatakan ini kan kalau Bapak yakinkan bahwa Quran itu turun secara terperinci, terjaga, ya kan? Terperinci itu kan berarti benar-benar sudah diteliti kan secara terperinci dan terjaga. Kenapa kalau Quran ini sempurna, terperinci dan terjaga ya, sempurna, terperinci dan terjaga. Kenapa mesti pakai hadis lagi Pak? Yang itu menurut saya itulah adalah hasil pemikiran manusia, bukan turun langsung dari Allah. Kenapa? Di Quran Bapak tidak mengatakan bahwa harus mempercaya hadis kan? Salah Pak. Tidak ada Pak. Saya tidak pernah ketemu ayat Al-Quran mengatakan harus percaya hadis. Ada Pak. Coba baca ayatnya. Tampilkan ayatnya. Itu ada. Mas Ari sebentar.
Itu di layar sudah ada hadisnya. Ibu Sofiatul, silakan Ibu Sofiatul bisa dijelaskan itu, Bu. Ya, itu Ibu Pak, Sofiatul. potongan hadisnya. Kalau misalnya kita baca secara keseluruhan, itu kan kisah Imam Ali dihadirkan orang-orang zindik yang ditangkap kemudian dibakar oleh Imam Ali. Ya, Bu Sofiatul silakan, Bu. Sebentar Mas Ari, gantian Mas Ari. Silakan Bu Sofiatul di ini. Kalau menurut Mas Ari nih, Mas mau kita diskusi aja ya, santai ya. Suaranya kok double ya? Kenapa, Bu? Suaranya double nih, sebentar. Suaranya nggak jelas. Tes. Udah jelas belum ya ini Mas Ari? Suara Ibu pelan, Bu, di saya, Bu. Ini udah jelas ini? Sudah. Oke, salam kenal Mas Ari. Pelan-pelan, Bu. Ya, kita santai diskusi aja ya Mas Ari ya. Ya, Ya mau tanya-tanya juga supaya kita bisa dapat pencerahan di sini. Kan kalau biasanya itu di dalam hadis dikatakan barang siapa murtad mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kalau menurut Mas Ari, gimana Mas Ari dengan hadis yang seperti ini? Kan kita ada banyak ya dari beberapa hadis yang sahih. Ini benar apa enggak Mas Ari? Mana yang harus kita ikuti nih? Kalau ada hadis seperti ini, kata Rasulullah Anda. Ya, jadi kalau Bu mau nanti jangan memotong di tengah jalan. Ini hadis-hadis yang seperti ini tidak bisa sembarangan orang menggunakan, Bu. Misalnya begini, tidak bisa saya sebagai orang awam melihat orang murtad tiba-tiba memancung. Ayat-ayat berkaitan dengan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang hukuman itu lebih ke pengadilan agama, Bu. Kalau dalam kekhalifahan itu diajukan ke mahkamah agama. Tidak bisa orang per orang melaksanakan setiap hadis yang mereka dengar. Salah satunya bahwa barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah. Seperti itu, Bu. Jadi orang per orang itu tidak diberi, pertama orang per orang itu tidak punya hak untuk membunuh orang lain, Bu. Karena barang siapa yang membunuh kafir muahad maka tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, Bu, cium baunya aja enggak. Jadi dalam Islam itu tidak bisa seenaknya aja untuk membunuh. Yang kedua, bahwa hadis ini itu panjang, Bu. Awalnya adalah cerita tentang Imam Ali dihadirkan kaum zindik. Kaum zindik yang dimaksud adalah orang yang mengatakan Imam Ali adalah Tuhan dan Allah salah memberikan Al-Quran harusnya ke Ali tapi nyasar ke Muhammad. Nah, orang-orang yang seperti itu yang dianggap zindik itu dihadirkan kepada Ali, kemudian sama Ali dibakar. Kemudian ada sahabat yang tidak setuju, maka dia bilang bahwa memang barang siapa dia dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Jadi di konteks hadis ini adalah ketika Imam Ali membakar orang-orang zindik yang mengatakan Ali adalah Tuhan, tapi sahabat yang lain itu tidak setuju dengan hukuman membakar. Itu, Bu. Ya, saya rasa sih itu another occasional ya. Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Ismail. Apakah Pak Ismail waktu masih di Muslim pernah mendengar hadis-hadis seperti ini, Pak? Karena waktu kita berdialog, saya tidak terlalu memperhatikan hadis karena saya tahu hadis itu lebih kepada pemikiran manusia. Kedua, hadis itu kan muncul ratusan tahun sesudah Muhammad, ya. Dan ketiga, Al-Quran sendiri sebenarnya itu terdiri dari berbagai macam. Kalau tidak salah, kabar terakhir ada 32 macam Al-Quran, ya, yang memiliki juga beberapa ciri yang berbeda, ya. Dan Al-Quran baru dikanonkan itu setelah kafilah Ottoman, kerajaan Ottoman di Turki itu runtuh, ya. Pada tahun 1928 atau 24 kalau tidak salah saya ingat, itu baru Al-Quran disatukan, ya, dan diberlakukan sebagai Al-Quran yang murni. Dan ini mungkin yang belum diketahui oleh banyak orang-orang Muslim, ya. Sehingga dengan demikian kita tidak masuk, dan saya tidak mau masuk kepada debat-debat kusir seperti ini. Kita langsung masuk pada inti di dalam kita mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kembali kepada awal, yaitu siapa sih penerima kebenaran yang utama, yaitu Muhammad. Muhammad merupakan pewaris Nabi. Tetapi dari penyelidikan saya, bahwa beliau tidak terbukti sebagai pewaris Nabi yang mewarisi agama Ibrahim. Karena agama Ibrahim, ya, secara sejarah, itu kepada Yahudi. Kalau kekristenan tidak disunat, itu jelas ada sejarahnya. Mereka bukan tidak disunat, tetapi lebih memilih kepada sunat hati, bukan kepada sunat jasmani. Dan itu jelas diberlakukan pada zaman awal, pada masa 2-3 bulan setelah Kristus diangkat ke surga. Musyawarah besar di Yerusalem tertulis dalam Kisah Rasul, ya, dan dalam perjalanan Rasul itu sudah disepakati menjadi ijma,
dari para rasul, ya. Dan itu dianggap karena mereka adalah murid langsung daripada Kristus, maka apa ya keputusan yang dibuat menjadi sah dan dikuduskan di dalam roh. Dan itu kita tahu, ya. Tapi berbeda dengan Islam. Islam jelas mengakui sebagai warisan langsung yang berbeda dan merupakan kelangsungan dari Torah. Kecuali dia bilang, saya adalah penerus dari Nasrani. Nah, sedangkan ini tidak. Ya. Apalagi dia mengakui langsung dari Ibrahim. Ibrahim dengan jelas. Dan sampai hari ini pun Yahudi itu tetap memberlakukan hukum sunat. Tidak pernah berubah. Ya. Nah, di sini kelihatan bahwa terbukti bahwa pengakuan ini tidak bisa atau dapat diragukan. Nah, itu penyelidikan saya itulah yang membuat saya memilih bahwa ini kebenaran yang diragukan. Kira-kira begitu. Ya. Wah, ini menarik banget nih. Tapi maksud saya begini, tapi boleh saja orang Islam memilih itu enggak? Sebab kita itu igama seperti kita memilih pasangan hidup. Saya melihat itu. Pak. Jadi pilih pasangan hidup. Dengar dulu Mas Hari, seperti pasangan hidup. Seandainya kita pilih pasangan hidup, mungkin orang lain mengira, oh kok memilih pasangan hidup, udah bongkok, jelek, hitam, tapi buat kita itu yang tercantik. Itu nggak ada masalah. Itu pilihan kita. Tetapi kita harus tahu pilihan kita. Ini orang Afrika, orang apa jelas. Kita nggak bisa bilang dia orang Afrika, tapi kita bilang dia bukan orang Afrika, dia orang Bali, orang Sunda. Enggak. Dia harus kita akui orang Afrika. Seperti contoh, Muhammad. Jelas Muhammad tidak pernah disunat. Bahkan keluarga Nabi tidak pernah disunat. Anda bisa buktikan kapan disunatnya. Sedangkan sunat itu membuktikan itu pewaris. Ya, itu tidak bisa terbantahkan. Jadi saya jelaskan bahwa kebenaran yang Bapak sampaikan itu kebenaran subjektif, Pak. Bukan subjektif, itu sejarah. Itu sejarah, itu Pak Ari, historis. tunggu dulu Pak Ari. Itu Pak historis. Ismail lagi menjelaskan, tunggu sebentar. Pak Ari diam dulu. Biar Pak Ismail jelasin dulu. Saya mengatakan historis, bukan subjektif. Kalau subjektif saya ngarang. Ini historis. Bahwa sunat itu menjadi tanda. Ya. Sedangkan bangsa Quraisy itu di mana bangsa Quraisy pernah disunat? Nggak ada ceritanya. Oke. Coba Anda jelaskan, Quraisy pernah disunat nggak? Oke, gini Pak. Ada nggak Quraisy disunat? Nggak. Jawab dulu. Quraisy ada disunat nggak? Ada, Pak. Siapa? Setelah Rasul jadi Islam itu? Setelah Rasulullah, sebelum Rasulullah pernah disunat nggak? Waduh, kalau masalah begitu Pak, kita harus berbicara bukan, itu historis Pak, itu bukan, historis, itu sejarah. Kita kan berbicara sesuatu hal yang tidak pernah kita temui Pak. Itu harus ada. Itu sejarah Pak. Itu bukan dalil, itu sejarah. Kalau sejarah, seperti contoh, saya mau bertanya, Pati Gajah Mada pernah hidup nggak? Itu nggak perlu dalil. Ya, itu harus ada. Loh, itu harus jadi, ada. Raja Hayamuruk pernah hidup nggak? Yang melihat dan menulis. Tapi Pati Gajah Mada Muslim, Abi Ismail. Bukan maksud saya pernah hidup kan? Ya Abi. Raja Hayamuruk kan pernah hidup, dan itu nggak perlu didalilkan, gitu dong. Itu sejarah. Jadi kalau sejarah kita nggak bisa perlu mendalilkan, ya. Nah, jadi sejarah membuktikan itu. Dan contoh hukum sunat sampai hari ini, yuk ketemu ke Yahudi itu disunat. Itu sejarah, nggak perlu dalil. Nah, jadi masalah begini, kita sedang berbicara sesuatu hal yang hidup 1400 tahun yang lalu. Tapi ada sejarahnya, Pak. Mau 2000 tahun ada sejarahnya. Isa pun punya sejarah. Untuk masalah Yahudi. Iya, contoh Alexander. Raja Alexander seperti yang tertulis dalam Quran itu sejarah bukan? Sejarah kan? Ya. Nah, itu sejarah kan? Apa Anda mau bantah? Nggak bisa. Begini Pak, saya batahan saya begini. Sejarah untuk masalah tertulis. sunat menyunat Pak, itu kan pribadi bukan yang pribadi, sangat, itu hukum Pak. Hukum. Itu hukum dari Allah kepada Ibrahim. Begini, itu hukum Muhammad itu nggak pernah sunat, Pak, itu adalah disunat, pribadi. Abi. Nah, kalau misalnya Muhammad itu Yesus nggak pernah disunat itu disunat. kan, Pak, itu hadis itu ada dalam Bible kan Pak? Bukan. Kalau saya di dalam Bible itu tidak. Sekarang begini, Yesus orang kalau Yahudi, sekarang begini, dengar dulu Mas Hari. Kalau bicara dalam Bible, itu Muhammad terkait. Kecuali Muhammad berkata, saya tidak punya urusan dengan Nasrani, saya tidak punya urusan dengan Ibrahim, saya tidak punya urusan dengan Isa. Dia berdiri sendiri. Nah, itu boleh yuk katakan begitu. Tapi kalau ini sekarang, itu selalu terkait dengan Bible. Karena dia bicara Isa itu Nabi ke-24. Gini Pak, bagaimana yuk katakan tidak terkait? Pak, bahwa Isa itu disunat itu kan ada dalil yang ayat yang jelas-jelas mengatakan bahwa Isa disunat pada umur itu 8 hari Pak. Ya, itu bukan ayat, itu sejarah. Dan dia melakukan,
Ya, tapi dia itu seandainya secara di dalam Bible itu tidak ada, orang juga akan mempertanyakan, Pak. nggak Enggak bisa. akan. Musa juga bisa. disunat. Kamu gimana? Itu Karena- orang tradisi orang Yahudi. Kamu Karena itu gimana? tradisi. Oh, Kamu tuh gimana? Ari. Kita kan disunatkan, Pak. Loh, Pak Ari. tradisi. Aduh, Ari. Bisa Pak disunat, Ari. Pak. Itu tradisi. Ya, Pak Ari. Isa itu disunat karena Pak Ari. kita tahu karena di dalam Injil itu juga menyatakan bahwa Isa disunat pada umur 8 hari. Begini, itu begini, tradisi Pak orang Yahudi semua disunat Ari. Yesus itu dari suku Yehuda. Nabimu itu di luar. Nabimu di Betul. luar jalur kenabian. Mohon maaf Ari. Dan Bukan. tidak ada di dalam Quran, di dalam hadis bahwa nabimu disunat. Makanya ada 3 Iya. teori. Pada waktu lahir dia sudah sunat. Disunat sama kakeknya Abdul Muthalib. Disunat sama Jibril. Kenapa? Karena nggak ada tertulis nabimu disunat. Dan nabimu bukan bangsa Yahudi. Gini, Gitu loh Ari. Ibu, Aduh. ibu begini, seandainya ya ada cerita dia disunat di sana, tapi contoh itu tidak diikuti oleh Muhammad, sebab ketika dia punya 7 anak, anak lakinya 3, ya itu tidak pernah juga disunat. Kalau dia punya Betul, mujizat disunat, maka dia akan sunat anaknya. Pak, Itu kan tidak dilakukan. Rasulullah itu baru diutus umur 40 tahun. Apalagi umur 40, berarti kan dia belum ada kaitannya. Itu Anda sendiri membuktikan bahwa itu Iya. batal hukum. Kalau dia mengaku Nabi 25, itu maksud saya loh. Enggak, ini Pak Ari. Pak Ari. Beliau bukan mengaku Nabi umur 25. Yang pertama, Pak Ari. Pak Ari. ketika Pak Ari. ketika Yesus Minta itu maaf. disunat, itu Pak Ari, ada sorry di sebentar, dalam Pak Ari. Injil. Pak Ari, minta maaf sebentar ya, Pak Ari. Sebentar. Sebentar, kamu Tadi Pak begini, Ismail Pak Ari. Kamu jangan tersinggung, Pak Ari. Ya, ilmu kamu dibanding Pak Ismail itu jauh banget, Pak Ari. Mendingan kamu panggil Betul, Ustadz betul. Firanda kamu, Ustadz Firanda suruh masuk ke sini. Karena jauh sekali, Pak Ari. Umur kamu aja sama Bapak Ismail jauh banget, Pak Ari. Kamu nggak bisa ngajarin Bapak Ismail ngajarin kamu bener. Kamu panggil Ustadz Firanda kamu yang jago, suruh masuk di sini. Biar kita berdebat, baru mantep, Pak Ari. Ilmu Kita kamu nggak minta maaf, Pak Ari. dalam Saya nggak singgung, jangan tersinggung, Pak Ari. Jauh, Pak Ari. Kita nggak dalam perdebatan, kita dalam perdiskusian. Iya, tapi jauh banget ilmunya, Pak. Ismail, iya, Pak Pincang Lobo, itu. sebentar. Kayak kamu anak SD lawan yang universitas, beda jauh, Pak Ari. Udahlah, mendingan lu panggil yang jago deh masuk di sini deh. Sebentar. Baru bisa Salahnya berdebat sama Pak Ismail. Pak Lobo itu motong saya tengah jalan. Sebentar, ini Pak Ismail. Kalau misalnya masalah Rasulullah itu disunat apa tidak, pertama kita tidak ada yang tidak ada yang menceritakan kapan beliau itu disunat. Bukan berarti tidak ada yang menceritakan itu beliau tidak disunat. Karena itu masalah pribadi, Pak. Yang kedua, Bukan. Sekarang begini, saya jelaskan. Bukan, saya luruskan nih, Mas Ari, saya luruskan. Ari, tolong diam dulu. Bukan, masalah sunat ini bukan pribadi. Di mute. Gini, masalah sunat itu bukan pribadi. Kalau pribadi itu masalah kesehatan. Jadi mau disunat enggak. Oh karena nggak sehat, jadi mesti disunat, itu pribadi. Tapi ini sunat, ini hukum, ya, hukum yang diterapkan oleh Ibrahim, Musa dan semua nabi itu harus terima hukum sunat. Tidak boleh tidak, gitu. Sebab itu melanggar perintah Allah kalau tidak disunat. Ya, Musa sendiri ketika lambat disunat, dia hampir mati kalau istrinya tidak menyunatkan anak-anaknya. Jadi hukum sunat ini bukan urusan pribadi. Gue mau disunat, baru gue disunat. Enggak. Itu hukum yang wajib dijalankan. Pak Ismail salah tangkap bahwa ini adalah masalah pribadi, masalah yang istilahnya tuh terlalu dalam. Bukan ketika gini, logikanya begini Pak, logikanya gini. Ketika Rasulullah itu memberikan hukum wajib sunat, apakah ada orang yang mewajibkan sunat, dia sendiri nggak disunat? Nggak mungkin Pak. Logikanya itu justru inilah yang sangat keliru kalau Bapak menganggap Rasulullah dengar. Jadi inilah yang perlu justru kita gali kebenarannya. Kita gali kebenarannya justru di situ. Ketika ketemu kejanggalan, kita cari kebenarannya. Kenapa? Kenapa tidak disunat? Ya, kenapa? Sebab memang begini, dengar dulu. Mungkin dia tidak disunat. Dengar dulu, mungkin tidak disunat karena beliau adalah golongan Nasara. Tidak mungkin, Pak. Karena Rasulullah itu segala sesuatunya bertindak tanduk untuk ditiru, Pak. Tidak. Dia justru karena, dengar dulu, karena dia, sunat, padahal ini dengar dulu, asumsi kebenarannya adalah bahwa Muhammad itu adalah golongan Kristen. Mas Ari, itu dia membuat dia tidak disunat. Nah, Mas Ari, tunjukin dalilnya. Mana dalilnya Muhammad disunat? Tunjukin. Muhammad itu segala sesuatunya ditiru tindak lanjut. Mas Ari, di sini kita bicara fakta, bicara bukti, bukan bicara asumsi. Mas Ari, kita bicara bukan asumsi di sini. Kita bicara fakta. Dalilnya mana? Nabimu disunat mana? Pak Lobo, kan kita nggak punya surat waktu Rasulullah sunat, kan belum ada suratnya nih. Jadi kita udah stop aja, nggak bakal selesai perdebatan ini kalau saya rasa ya. Mungkin next day kita ganti yang lebih
lebih substansi Yang lebih Abi. cerdas. Abi Ismail, coba. Pada waktu Abi melakukan penyelidikan terhadap Quran ini, aku sangat-sangat tertarik banget. Abi menemukan apa yang menjadi titik balik? Abi berkata ini nggak benar nih. Nah itu aku tertarik. Coba Abi kasih tahu apa yang pertama saya melihat adanya keraguan, ya terlihat bahwa klaim bahwa ini adalah pewaris Nabi yang penutup itu dapat diragukan dan dikesampingkan. Kenapa? Sebab kalau dia ambil dari tradisi Yahudi, dia harus disunat. Tapi kalau dia ambil tradisinya dari kekristenan, dia benar. Kan begitu dong. Nah, jadi itu yang terlihat dari logikanya, ya. Sehingga kita katakan benar. Nah, itu bisa dilihat apa? Hal yang kedua yang menguatkan pada waktu masih yaitu yang kedua adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi juga tidak pernah disunat. Anak-anaknya sampai besar tidak pernah disunat. Tidak ada perkara sunat di situ. Ya kalau ada itu harus dirayakan. Ya contoh di Indonesia aja kesunat dibuat pengantin sunat. Ya, Indonesia yang sudah 1.400 tahun nggak dirayakannya dengan sistem itu. Artinya ada perayaan, ada satu hal yang diagungkan. Karena di dalam sunat Islam sunat itu tidak dirayakan, Pak. Loh, enggak, ini tradisi. Ya itu tradisi. Maksud dalam saya sunat itu tidak dirayakan. Jadi kalau Bapak berasumsi dengar bahwa dulu. kayak di Indonesia Dengar dulu. Dengar dulu maksud saya. Dengar dulu, mute dulu. Ari di mute dulu. Maksud saya begini, saya menceritakan bahwa sunat itu sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Gitu maksud saya. Ya, sebenarnya intinya di situ. Tidak bisa disembunyikan, apalagi tidak jelas. Nah, kecuali dia adalah golongan Nasara. Kalau dia golongan Nasara, terlihat di mana penguatannya. Yang kedua ya Bu Nini, yaitu ketika dia ibadah pada waktu pertama, kiblatnya ke Baitul Muqaddis, yaitu Yerusalem. Nah, ke Yerusalem terlihat di situ. Dan itu pada masa awal. Ya. Jadi kita bisa lihat itu masa awal dia arahnya ke sana. Dan yang ketiga, yaitu perkara penguatan ketika dia dikuatkan oleh baik pendeta Bahira waktu masih kecil, baik pendeta Waraka bin Naufal. Ya. Waduh, pendeta yang menambiskan Nabi Muhammad ya, Abi. Ya, itu kan jelas bahwa itu merupakan satu kelompok. Ya. Dapat kita lihat itu satu kelompok. Tidak mungkin kalau tidak satu kelompok. Ya. Nah, Waraka bin Naufal yang memberikan kekuatan. Jangan khawatir, anak ponakanku, ya, anak pamanku, engkau akan diberkat oleh Tuhan. Dia diberi penguatan oleh Waraka bin Naufal dan Muhammad menjadi kuat kembali. Nah, kita lihat, ya, itu artinya kan selalu merupakan pihak yang bersama. Inilah yang membuat itu yang buat, Pak. Lah, lu buat gini, tapi kan berdasarkan dari keimanan yang sama, gitu toh. Nggak mungkin lu buat dari karena Kristen dan Islam itu sama-sama bertuhankan Allah, Pak. Dan Nabi Isa gini, oleh Nabi pada waktu itu Islam kan belum ada, Mas Ari. Islam kan belum ada, belum kesebut. Gitu. Itu sudah dinubuatkan. Agama Islam belum ada. Oh, gimana? Jadi ya, itu dari masa ke masa. Khadijah menikah dengan Muhammad, yang menikahkan berarti pendeta Waraka ya, Abi. Pas surat 61 ayat ke-6, Pak. Nggak usah pindah ke situ dulu, Mas Ari. Nggak usah pindah ke situ dulu. Surat ke-61 gini, Mas Ari gini. Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad itu Gini Mas Ari, ya tadi Pak Ismail menjelaskan itu sangat luar biasa ya. Itu hanya orang yang logika mampet itu yang nggak bisa nangkap ya. Artinya kita kalau misalnya punya masalah sebagai orang Kristen, pasti kita datanginya pendeta. Ya, kalau kita lagi kesusahan, kita lagi ada sesuatu yang membingungkan, pasti kita tidak mungkin, kalau kita orang Kristen, kita tidak mungkin cari ustadz. Kita pasti cari pendeta. Nah, begitu juga orang Islam. Ya, tidak mungkin dia cari pendeta, pasti dia cari ustadz. Nah, Muhammad pada waktu dia kesusahan, kejepit, bahkan dia mau dicekik pada waktu itu, dia di Gua Hira itu. Ya, dia carinya Waroka. Nah, Waroka itu kan seorang pendeta Nasrani. Nah, di sini memang jelas bahwa penjelasannya Pak Ismail ini sangat nalar, sangat logik, sangat logika, dan siapapun tidak bisa membantah itu. Tidak mungkin kalau memang Muhammad itu sudah istilahnya dia memang pendiri satu ajaran baru atau Islam, terus kemudian dia kok larinya ke Waroka, sedangkan Waroka itu kan pendeta, ya, seorang pendeta Nasrani. Nah, ini penjelasannya memang sangat luar biasa ya. Artinya hanya orang yang ya bodoh dan tolol yang tidak bisa menerima ini. Itu tidak mungkin terbantahkan gitu loh. Kalau misalnya seorang Muslim, pasti dia larinya sama ustadz. Seorang Kristen, pasti dia larinya sama pendeta. Oke, silakan yang lain mungkin mau tambahkan, silakan. Jadi gini Pak Yusuf, kenapa pendeta yang memberikan pemberitahuan? Karena memang saat itu Islam belum ada dan agama Nasrani itu masih berlaku, Pak. Agama Nasrani itu masih berlaku sampai Islam itu hadir. Jangan salah Pak Ismail.
Waraka, Enggak, ya bukan pendeta salah. Waraka itu Artinya, pada saat sebelum Rasulullah diangkat. artinya kan Mas Ari ngakui bahwa dia Nasrani Muhammad. Tapi katanya Ya, expired kalau tadi gitu, Abi. Dia agamanya apa kalau gitu? Waktu itu Kayak agamanya apa? susu kaleng aja expired. Agamanya apa dong kalau gitu Muhammad, kalau waktu dia dinubuatkan Betul. sama pendeta, baik pendeta Bahira maupun pendeta itu, agamanya apa? Kan gitu toh. Iya. Apa agamanya? Betul. Dari penyelidikan saya juga, Abi, ini ternyata coba ini saya mau share screen sebentar ya, Pak Yusuf, untuk pengetahuan. Silakan. Ini data ya. Ya. Jadi penemuan sejarawan, kalau kita lihat inskripsi Arab pertama yang menyebutkan nama Muhammad itu kira-kira baru tahun 691 Masehi. Sebelum itu kita tidak ada referensi sama sekali kepada nama Muhammad. Mungkin nanti Abi bisa jelasin apa ini nama apa gelar. Yang kedua, referensi kata untuk Muslim itu baru ada sekitar tahun 690 Masehi. Sebelumnya hanya digunakan istilah Saracen, Hagarin, Ismailit, Magarie, Muhajirun. Kemudian kata Islam pertama kali tahun 691. Kemudian kata Mekah apalagi? Mekah terlambat sekali, baru tahun 741 dan Mekah itu baru masuk ke peta perdagangan dunia tahun 900 Masehi. Dan kalau kita memang melihat data-data Mekah yang sekarang dibandingkan dengan referensi Quran dan hadis, itu nggak cocok. Bukan yang di sini sekarang gitu. Kemudian dari penelitian Dan Gibson nih, Abi arkeolog nih ya, 150 tahun pertama, semua masjid-masjid tertua Islam itu nggak pernah kiblatnya ke Mekah tapi ke Petra. Ya, jadi nggak ada yang kiblatnya ke Mekah yang sekarang ini, gitu. Itu 150 tahun pertama. Kemudian 200 tahun pertama itu kiblatnya malah bercampur antara Mekah dan Petra. Jadi kiblatnya antara dua itu. Baru sekitar 250 tahun kemudian sampai 300 tahun baru semuanya mengarah ke Mekah. Bahkan masjid-masjid di Ethiopia itu nggak mengarah kemana-mana tuh, malah mengarahnya ke selatan. Jadi malah sama sekali nggak mengarah ke Mekah. Nah, kemudian ya ini kalau kita lihat biografi pertama Muhammad baru ada sekitar tahun 83. Nah, ini kritik cendekiawan abad 21 ketika mereka meneliti Quran, karena Quran ini seperti kita tahu manuskripnya nggak lengkap, ya. Quran ini hanya berdasarkan Imam Hafs tahun 1924 ya, nanti Abi bisa cerita. Nah, jadi kritik para cendekiawan abad 21 ketika mereka meneliti, ternyata 70% isi daripada Quran ini dipinjam dari sumber asing dan bahkan mereka bisa tahu ini kapan dipinjam dari mana. Jadi mereka meneliti hal itu. Kemudian Islam seperti yang kita ketahui, ini menurut para peneliti ya, tidak ada pada abad ke-7, tetapi berkembang selama periode 200 sampai 300 tahun. Kemudian dari penelitian mereka, Al-Quran kemungkinan tidak diturunkan kepada satu orang dalam waktu 20 tahun, tetapi berkembang selama periode 50 sampai 100 tahun. Dan ini saya bisa menunjukkan beberapa peneliti dan penelitinya orang Islam. Ya. Namanya Profesor Dr. Hisham Jaid. Ya, dia meneliti ada ayat-ayat di dalam Quran yang dia menyatakan ini nggak mungkin pada zaman Muhammad. Ini pasti setelah Muhammad ini ada penambahan di situ. Nah, kesimpulannya dari para cendekiawan, kritik ya, ini hanya kritik saja teman-teman, Anda boleh menyelidikinya sendiri. Sejarah Islam itu setidaknya ada pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan kisah-kisah yang sebelumnya, ini kemungkinan kita nggak tahu ini. Gitu, karena peninggalan arkeologinya nggak ada. Kemudian Quran tertua itu baru ada 150 tahun setelah kematian Muhammad. Manuskrip Quran sekarang yang tertua. Jadi ya kita tidak tahu. Ini kritik para cendekiawan dari hasil arkeologi dan penelitian mereka tentang Islam dan Quran. Mungkin Abi bisa jelasin lebih lanjut. Ya, terima kasih. Jadi apa yang dikemukakan oleh Ibu itu hampir seluruhnya benar. Saya katakan demikian karena itu sudah diselidiki oleh cendekiawan secara historis dan juga secara arkeologi. Jadi itu tidak keliru. Bahkan sudah diketemukan hari ini ada 32 macam Al-Quran di dunia, ya, yang memiliki bahasa yang berbeda, ada lagu al-lafal yang sedikit berbeda dan juga memiliki arti yang berbeda, sehingga mana yang menjadi Quran yang paling asli itu mesti jadi perdebatan yang panjang, ya, sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan seperti itu. Dan yang kedua, saya membaca misalnya yang disarikan dari Ar-Raqyah Al-Maktum, karya yang ditulis sejarawan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri serta Al-Bidayah wan Nihaya, ya, karya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri atau masyhur dengan nama Imam Ibnu Katsir, ya, yang terkenal, itu Nabi Muhammad atau Muhammad itu dipanggil oleh istrinya, itu bukan Muhammad tapi Abul Qasim, ya. Apakah itu dia punya nama sebenarnya? Ya, Abul Qasim, ya. Nanti para generasi milenial itu perlu menyelidiki lebih lanjut, ya. Saya mendorong tadi seperti ada satu bapak mengatakan, mari generasi milenial gali lebih jauh. Sehingga dengan demikian kita mampu menjelaskan
kepada orang lain dengan objektif, dengan baik, ya, sehingga mereka terbuka akal budinya, terbuka hatinya. Dan kita bisa melihat, kita hanya berupaya sekuat-kuatnya dengan pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dan ini akan membuat gerakan yang luar biasa. Ini kalau semua generasi milenial melihat hal ini, wah ini akan goncang generasi milenial yang ada pada setiap suku bangsa, ya. Karena kebenaran-kebenaran ini akan diungkapkan semua. Dulu nggak ada internet, nggak ada apa, ya ada orang berangkat di Mesir boleh ngomong sepuasnya di satu tempat, ya orang nggak bisa ngecek. Sekarang tinggal pakai jempol bisa ngecek. Ya, Ngaku-ngaku kuliah di mana gitu ya, Abi ya. Ternyata kita cek iya. nggak ada nih dia kuliah di situ. Ngaku-ngaku. Ilmu-ilmu yang ada di sana bisa ketahuan. Jadi nggak ada yang bisa tersembunyi. Ya, nah itulah yang perlu kita gali. Ini yang perlu kita sajikan kepada masyarakat umum. Ya, dan kita tentu berdoa berharap bahwa mereka mengalami jamahan, tapi dengan penuh ilmu, begitu. Ya, dan mereka juga disusupkan ilmu yang baik. Ya, sehingga dengan demikian mereka melihat daripada silsilah sejarah. Ya, nah inilah yang saya bagikan kepada teman-teman sahabat muda. Ya, baik yang dari mereka yang berasal seberang tadi masuk Kristen, dan mereka perlu diisi hal-hal yang pas, ya, sehingga mereka juga dilatih dan dilengkapi sehingga lebih canggih lagi, ya. Dan juga saya juga melatih bagi mereka Kristen pemula, sebab mereka tuh Kristen keturunan, mereka juga tidak mengerti bagaimana sejarah kekristenan yang benar. Nah inilah tugas kita semua dalam pencerahan, pencerdasan kalau menurut Pak Yusuf, yang cerdas, yang smart, ya, sehingga kita betul-betul memberikan sajian yang baik dan berilmu baik kira-kira. Betul. Aku ada satu screen lagi yang tadi berkaitan dengan yang Abi sampaikan. Ini sudah diteliti nih, Abi. Ini namanya Correction in the Early Quran Manuscripts. Jadi ini adalah disertasi Dr. Daniel Brubaker ketika dia sudah mensurvei sekitar 10.000 manuskrip Quran. Ternyata dia menyimpulkan ada ratusan penambahan kata-kata yang dimasukkan, ada kata-kata yang dihapus, ditulis ulang. Jadi kan kata-kata mahal ya, dari kulit dari kulit binatang itu mahal, itu dihapus dan ditimpa yang namanya palimpsest ya. Nah, ada sekitar 800 kasus dan ini merubah konteks dan arti dari kalimat tersebut. Dan ini pembetulan ini ternyata Quran ini mengalami koreksi sampai sekitar 200 tahun atau sampai abad ke-9. Jadi sarjana barat itu sekarang menyimpulkan memang ini berkembang. Dan kalau kita lihat dari Quran Birmingham, itu memang banyak sekali penambahan kata Allah. Jadi tadinya nggak ada, ditambah kelihatan disisipkan kata Allah di dalam manuskrip tersebut. Nah ini kalau kita lihat Quran nih, Abi. Kan tadi sekarang kita menemukan mungkin 37 versi Quran yang berbeda. Saya tunjukkan aja contoh-contohnya. Abi bisa bahasa Arab ya? Enggak begitu. Saya nggak ahli, jangan. Oh ya, saya pikir ini. Dimarahi. Ya. Betul. Ini kita tunjukin aja nih, Abi, Quran Hafs dan versi Kalun. Ini ternyata ada kata-kata yang berbeda di situ. Betul. Ini mengubah arti. Ya. Ini saya tampilkan beberapa aja nih, Pak Yusuf. Ya. Ada ratusan sebenarnya. Ya, ini dari Al-Baqarah 184. Versi Hafs dan versi Ibn Ahmad berbeda. Ini versi Hafs dan versi Wars berbeda lagi. Ya. Dan beberapa ini memang merubah arti dan makna di situ. Ya, ini versi Hafs dan versi Al-Basi. Jadi banyak sekali. Ya, ini ada ratusan ini. Ya, ini mungkin saya akan keluarkan videonya 1 sampai 3 hari lagi ya. Jadi kita akan mendapatkan pelajaran seperti ini. Nah, ini banyak sekali ya versi-versi Quran yang berbeda dan kita akan menunjukkan perbedaannya dari manuskrip dari ini Quran yang sekarang. Jadi ini Quran resmi ya. Quran resmi yang beredar sekarang di seluruh dunia dan memang 90% menggunakan versi Imam Hafs, tetapi ada belahan dunia lainnya yang menggunakan versi-versi yang berbeda. Jadi generasi muda ini memang harus bisa mulai cerdas, kita bisa mulai menerima kritik, begitu juga dengan generasi Kristen harus cerdas. Jadi kita harus tahu manuskrip Alkitab kita dan bagaimana Alkitab kita ini terbentuk. Jadi tapi begini juga, Abi, saya punya teman juga Kristen yang mengatakan bahwa dia juga mungkin Bu Sofi. Ya. Siapa ini? Saya mau bertanya dulu, Bu. Dari mana silakan. Ibu bisa meyakini yang Ibu tunjukkan adalah manuskrip-manuskrip asli, sedangkan manuskrip-manuskrip yang asli itu sudah dibakar di zaman Khalifah Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan mengkhawatirkan manuskrip-manuskrip yang terpotong-potong itu digunakan kembali dan menyangkal Al-Quran yang sudah disusun dengan rapi. Jadi begini ceritanya, Bu. Al-Quran kamu nggak usah cerita sama saya. Saya sudah bikin 4 seri sejarah kamu punya manuskrip. Jadi kamu nggak usah cerita, saya sudah tahu. Enggak, saya tanya dulu sama Ibu. Kalau Ibu udah tahu, Al-Quran itu dibuat di zamannya Khalifah Utsman atau di Khalifah Umar, Bu? Menurut kamu? Saya tanya Ibu. Katanya Ibu tahu. Ya, saya kasih tahu kamu ya. Pertama kali pengumpulan Al-Quran adalah di zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, tetapi walaupun demikian, pengumpulan ini tetap diragukan. Itu yang disebut dengan Mushaf Hafsah.
Kemudian mushaf Hafsah ini dihancurkan oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, kamu bisa lihat di video saya bagaimana sejarah Quran. Ya, aku kasih kamu sharing ya kalau kamu pengen tahu sejarah Quranmu. Dan sekarang kamu tidak punya Quran versi Utsman. Ya, ini lihat nih. Jadi Quranmu itu dikumpulkan pada waktu zaman Abu Bakar dulu nih pertama. Ya, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib juga sudah menyusun Qurannya, tetapi nggak diterima. Ya, yang diterima adalah Abu Bakar yang disebut dengan mushaf Hafsah. Jadi kalian itu punya sekitar aku kasih mushaf primer ya. Mushaf yang dipegang Hafsah ini dibakar, dihancurkan oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, kemudian kodifikasi kedua adalah oleh Utsman bin Affan, ya, yang menyuruh Said bin Tabib untuk mengumpulkan kalian punya manuskrip. Tetapi ini pun dihancurkan. Ini aku singkat aja ya. Ini mushaf primer nih yang pada waktu itu dipegang. Ya, ini ada mushafnya Hafsah, mushafnya Aisyah dan sebagainya. Ini semua udah nggak ada nih. Kalian udah nggak punya ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada waktu Utsman bin Affan, kan dia kirim kopian tuh. Dia udah menyatukan. Kamu tahu nggak pada waktu zaman Utsman bin Affan itu berapa huruf Arabik yang digunakan? Berapa huruf Arab pada waktu itu? Dan disalin dari suhufnya Hafsah ini. Maksudnya huruf Arab, maksudnya yang mana, Bu? Huruf Arab kan sekarang ada 28 konsonan ya? Ya, pada waktu zaman Nabimu ada berapa konsonannya? Kamu tahu nggak sejarah perkembangan huruf dan tulisanmu itu? Begini. Dia nggak tahu. Aku tadi baru. Nggak, gini. Oh, nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, gini Ari, sebentar Ari. Sebentar. Pada zaman dahulu, Al-Quran itu memang tidak ada harokat, tidak ada. Ya. Harokatnya yang menemukan siapa? Sekitar 200 tahun kemudian kalau nggak salah. Pada zaman siapa? Ya pada zaman, pokoknya sekitar, saya kurang tahu pasti karena itu sekitar 200 tahun kemudian lah, Bu. Ya, memang pada berarti saat kamu awal-awal itu Al-Quran tidak ada harokat dan titik-titik yang seperti sekarang kayak ba dan nun, itu betul. Kamu tahu nggak ada berapa ayat yang sebentar? Kamu tahu nggak ada berapa ayat yang hilang dari Quranmu yang sekarang ini? Tidak ada yang hilang, Bu. Masa? Tidak ada yang hilang. Kalau saya katakan banyak, kalau saya katakan 70% dari Quranmu yang sekarang hilang, itu keliru. Kok bisa keliru? Ini yang nulis orang Islam loh. Ya, orang Islam sebentar. Sebentar, Ari. Kamu belum mendengar penjelasan saya. Kamu belum mendengar penjelasan saya. Mengapa kamu bisa katakan keliru? Kamu sudah pernah belajar seperti saya belajar belum? Bu, Al-Quran itu sudah terjaga sama Allah. Kamu tahu kitab-kitab ini enggak? Ari, kamu tahu kitab Mabani, Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran? Kamu tahu kitab-kitab ini enggak? Kamu tahu Abdul Ar-Razzaq? Tapi saya belum pernah baca. Oke, berarti kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu jangan ngomong, ya, menyalahkan aku dulu. Karena kita kan akademis nih, di channelnya Pak Yusuf kan nggak mau debat, kusir dong, ya nggak? Kamu harus menunjukkan data seperti aku menunjukkan data. Klaimku adalah, setelah aku meneliti, ya, setelah aku mempelajari, ya, Quran kamu sekarang itu kehilangan 70% dari aslinya. Sebagai contoh aja, aku tanya, pada waktu zaman Muhammad, berapa ayat ada di Quran Al-Azab? Kurang apa? Surah Al-Azab ada berapa ayat pada waktu zaman Muhammad? Yang saya tahu. Hari nggak tahu lah. Hari nggak tahu. Ya, yang saya tahu adalah ilmunya belum nyampe. Ilmunya belum nyampe. Ya, Quran yang sekarang itu memang Quran yang sudah dikodifikasi oleh Utsman bin Affan. Bahkan sebelum Utsman bin Affan membuka seperti yang sekarang itu, memang pas zamannya Abu Bakar Umar, ayat-ayatnya itu memang kayak misalnya surat Al-Ikhlas itu bukan ayat Al-Ikhlas, tapi surat Kulhu. Kemudian ada beberapa surat yang tidak sama namanya dengan namanya sekarang. Itu baru dinamakan seperti yang sekarang itu sejak zamannya Utsman bin Affan. Enggak, dari laporan hadis ya, dari sumber-sumber sejarah Islammu mengatakan surah Al-Azab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqarah, ya, sekitar 200 ayat lebih. Sekarang Quran surah Al-Azab ada berapa ayat, Ari? Surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat ada berapa ayat? Yang sekarang itu surat Al-Ahzab ada 73 ayat. Kok lama banget? Katanya Quran dihafal oleh kami jutaan. Sebentar, kamu hafal Quran nggak, Ari? Saya tidak hafal Quran sebanyak 30 juz, Bu. Saya jujur. Nah, Pak Yusuf, saya aneh loh. Setiap kali saya berdialog dengan muslim, mereka selalu mengatakan jutaan orang muslim menghafal Quran. Tapi saya tanya, kamu hafal enggak? Mereka mengatakan enggak. Ya, teori ngeles, Bu. Teori ngeles. Ya. Tidak, saya katakan ya teman-teman ya, bukti Anda menghafal itu bukan berarti Quran itu adalah firman-Nya Allah. Karena saya bisa menghafal satu kaset CD Mariah Carey dan semua lagunya saya hafal. Dan saya hafal lagu-lagu Whitney Houston dengan Golden Song, saya hafal semua. Saya hafal lagu-lagunya Elvis Presley. Tidak membuktikan bahwa lagu-lagu itu berasal daripada Allah. Nah, sekarang, oke, saya kasih yang gampang aja deh.
Ya, kalau kamu nggak tahu sejarah, nanti kamu bisa belajar di promo dikit nih Pak Yusuf, di Al-Hayat Indonesia. Ya. Kamu belajar mulai kodifikasi bagaimana Quranmu tersusun, sejarah perkembangan tulisan dan bahasa, bagaimana sejarahnya bahasa Arab itu ada, sampai Quran kamu yang sekarang, dan itu saya kasih kamu lengkap dan gratis, kamu tinggal nonton. Ya, dan kamu bisa cek sendiri semua sumber-sumber yang aku tunjukkan. Nah, inilah yang kita mau lakukan, yaitu kita mau mengedukasi masyarakat Indonesia supaya mereka itu punya intelektual yang lebih tinggi. Ya, jadi tidak semua informasi itu ketika diterima loss gitu loh. Ya, ini kebanyakan. Nah, ini salahnya pendidikan di Indonesia. Ya, saya mohon maaf ya kepada Menteri Pendidikan. Mereka itu diajar menghafal dan didiktekan. Padahal kalau kita lihat, penghafalan itu merupakan cara berpikir otak yang paling rendah. Jadi kalau kita itu belajar dengan cara dihafal dan didiktekan, ya, saya kasih tahu teman-teman, itu menunjukkan taraf berpikir yang paling lower. Sebentar, saya ada ini penting nih untuk generasi muda nih, mumpung kita bicara generasi muda ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak dulu mungkin SD ya, kalau suruh gambar pemandangan, gambarnya itu pasti 2 gunung ya, tengah-tengahnya ada sungai dan pinggirnya sawah, ada matahari di tengah-tengahnya. Dan itu satu kelas gambarnya sama. Kenapa? Karena didiktekan. Betul nggak sih teman-teman? Betul, saya ngalami itu. Iya, satu kelas gambarnya sama. Kenapa? Karena otak Bu Sofi kita tahu itu, aja Bu Sofi. iya, karena otak itu pendidikan yang nggak bagus. Makanya kenapa Finlandia ini punya pendidikan yang bagus? Kenapa? Karena otaknya diaktifkan untuk berpikir. Ya, saya bagi share sebentar nih untuk generasi muda. Tadi Abi itu sudah bagus banget tuh. Generasi muda itu harus cerdas. Ya, ini sekarang kita lihat ya. Itu saya suka sekali tuh satu visi sama Sofiato. Amin. Ini lihat ini. Ini adalah kemampuan berpikir dari tingkat yang paling rendah ke paling tinggi. Yang pertama adalah hafalan. Ya, menghafal dengan didiktekan. Ini merupakan kemampuan berpikir paling rendah karena berarti otak kita tidak aktif. Ya. Yang kedua, bukan hanya kamu sekedar menghafal, kamu mengerti apa yang kamu baca. Itu tingkat berpikir lebih lanjut. Kemudian kamu applying, kamu tahu. Kemudian kamu bisa analyzing. Jadi dari yang kamu baca, ini Abi ini tingkatnya kayaknya udah creating nih ya. Jadi bukan hanya kita membaca, jadi kita membaca Alkitab ya. Bukan hanya muslim ya yang saya ini. Karena mereka punya sistem gitu loh. Asal aku menghafal ayat-ayat Quran walaupun nggak tahu artinya aku udah dapat pahala. Kan gitu ya, Kak? Makanya ketika saya tanya teman-teman saya, kamu doa dalam bahasa Arab? Iya, ngerti artinya? Enggak. Jadi teman-teman yang kemudian dia setelah keluar dari Islam, dia bilang, ngapain gue dulu doa-doa, gue ngerti artinya aja kagak, katanya gitu. Tapi gue doa juga, begitu aku tahu artinya, loh kok beda sama yang aku mau doakan gitu, karena dia nggak tahu artinya. Nah, taraf yang paling enggak ya, teman-teman, Anda generasi muda milenial Indonesia, saya berharap Anda bisa sampai taraf evaluating. Artinya begini, ketika ada informasi masuk lewat media, ya sekarang ini dunia digital luar biasa, ya. Ketika ada informasi masuk lewat media, Anda itu tidak cuman ini loh teman-teman, cuman telan mentah-mentah, ya, tanpa disaring. Anda harus sampai taraf mengevaluasi apa informasi yang diterima. Kalau creating ini artinya Anda menciptakan satu ide baru, nggak usah sampai sini lah. Paling nggak Indonesia sampai sini evaluasi. Kenapa? Ketika kita mendengar media, ini saya bicara mengenai channel-channel TV yang besar ya, TV One, Metro TV. Pada waktu saya mendengar berita Israel itu mengebom Gaza, itu yang disiarkan di TV One. Ini adalah satu data atau satu informasi. Waktu itu yang dikatakan, wah ini Israel mengebom ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban. Saya sebagai ibu-ibu gitu kan, saya ngaco juga nih, gila gitu kan, Israel kok sejahat itu gitu. Tapi ketika saya cek and recheck beritanya yang sebenarnya, ternyata nggak begitu teman-teman. Ya, ternyata Israel itu membalas serangan Gaza yang mulai duluan gitu loh. Nah, saya bilang, wah ini nggak betul nih. Artinya apa? Memang TV Indonesia itu menyiarkan berita, saya nggak tahu motivasinya apa, ya. Tetapi kita tidak boleh sebagai orang yang bisa berpikir sampai tahap evaluasi, teman-teman. Kita harus menganalisa informasi yang kita terima nih. Nah, itu saya bilang salah satu contohnya. Ya, silakan. Saya tambahkan sedikit bocoran. Kan orang Indonesia banyak baca surat Yasin. Kalau ada apa-apa surat Yasin. Tahu, selidikilah kitab Yasin. Itu sebenarnya kitab Yasin itu menceritakan tentang kisah penginjilan Rasul Paulus. Betul. Yasin 14. Iya. Jadi tapi mereka nggak ngerti, Abi. Nah, kan mereka nggak ngerti. Jadi sebenarnya intinya dimasukkan itu pada waktu itu, mereka menganggap sebenarnya penginjilan lah yang terpenting. Jadi kalau mati tanpa diinjili, ya itu akan masuk neraka. Kira-kira begitu pengertiannya. Jadi Yasin itu perlu dibacakan. Iya. Intinya penginjilan. Jadi seperti kita, bagaimana orang mati tanpa diinjili kan begitu toh? Nah, kita perlu menginjili sebelum dia mati kan kira-kira begitu. Betul. Cara itu demikian. Betul. Disuruh baca saja tanpa memahami arti dan makna sesungguhnya. Iya, Ya, jadi Pak Ismail. Pak Ismail, silakan. Bentar. Apa kita perlu ganti teman diskusi lagi nih supaya mungkin ada yang lebih ini. Ngomong udah Ganti aja Pak. Ganti Ya. Pak. Ya. Sama Ya, Sofiatul kita aja ganti. nih. Abi perlu istirahat kayaknya capek. Pak Yusuf udah Ya, capek. oke. Ya, sebentar. Mungkin kita kasih kesempatan dulu yang muslim lagi nih, Pak Sarul. Selamat malam Pak Sarul. Wah, ini sama aja Pak. Ini belum sampai tahap Malam, Pak evaluasi Yusuf. ini.
Malam, Pak. Ya, silakan Pak Baik, Saro. terima kasih Pak Yusuf. Yang pertama saya sampaikan, karena channel Pak Yusuf begitu hebat, nomor saya sampai bingung saya menghitung menelpon saya tercerahkan dengan channel Pak Yusuf ini. Mereka kembali ke dalam Islam yang benar. Pak Ismail, Ya, bisa dengar saya? Assalamualaikum. Ya, Waalaikum. Ya, sehat Pak Is. ya. Jadi Dengar, saya ngelihat Pak Ismail ini kayak Kiai Ma'ruf baru pulang sholat ini. Alhamdulillah. Ya. Ya, semoga sehat Pak Is ya. Alhamdulillah, Pak. Baik, terima kasih. Saya hanya masuk pada tatanan kesaksian Bapak, tidak akan Ya. saya tambah, tidak akan saya kurangi. Ya. Artinya tidak ada yang punya kompetensi dalam menjawab apa yang pertanyaan saya kepada Bapak, karena Bapak yang bersaksi. Gitu Pak ya? Ya, betul. Baik, terima kasih. Kita edukasi masyarakat ya. Tadi di awal Bapak mengatakan keluarganya plural ya, sekuler gitu Pak ya. Pegangan agama itu Sederhana karena memang tidak terdidik, Pak. ya artinya sampai diserahkan kepada anak-anaknya, keturunannya untuk memilih agama sesuai dengan keinginannya ya. Bukan diserahkan karena mereka juga tidak tahu cara mendidiknya karena mereka dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Jadi apa yang mereka mau berikan ya tidak ada. Jadi ya itulah keadaan masa itu ya memang orang tua saya tumbuh dalam zaman penjajahan, masuk Jepang dan lain sebagainya. Sehingga untuk cari makan saja itu sulit, apalagi mau mendidik ya. Itu kira-kira gambarannya dalam arti mereka bukan tidak mau mendidik tetapi tidak tahu bagaimana mendidik. Ya, saya tidak mengatakan tidak mau mendidik, hanya saja karena emang basic Islamnya tidak ada, menjadikan anak keturunannya itu diberikan hak lepas gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Yang berikut Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak pernah belajar Islam kebatinan. Apa yang maksudnya itu Pak? Enggak, mas saya di dalam konteks saya mempelajari agama, di situ kan saya memiliki pergaulan. Dan dalam pergaulan itu saya kan juga dididik, dimentor di dalam suatu perguruan silat. Dalam perguruan silat kita akrab dan disitulah saya juga dididik secara pengajaran-pengajaran moral agama dan lain sebagainya. Ya, waktu itu kan kita secara sederhana, walaupun tahu tidak tahu, ya mari, udah Islam ini terbaik, masuk aja gitu kan kira-kira. Soal dia tahu atau tidak nanti pelajarin kemudian kan kira-kira begitu. Tapi kan saya ini belajar dalam arti mencari kebenaran sendiri yang menjadi pegangan saya. Nah, itulah yang membuat saya mencari kebenaran secara ya seksama dan saya meneliti dengan baik tanpa harus menghina satu dengan yang lain dan saya melihat kebenaran untuk kebutuhan dan perjalanan hidup saya di saat ini maupun sampai di akhirat. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Yang ketiga, tadi Bapak bicara mukjizat Isa Al-Masih, lalu Bapak melabeli kalimat kebenaran yang sama diungkapkan di dalam Al-Quran. Apa refleksinya itu Pak? Saya melihat di sini ada kelebihan antara Isa dengan Muhammad. Ya, saya mendapati satu kelebihan di situ. Sehingga klaim yang saya peroleh sebelumnya bahwa ini akan begini-begini, itu terbantahkan. Gitu maksud saya. Ya, terbantahkan dengan Quran itu sendiri. Bahwa itu Isa itu adalah sejak lahir dia dididik oleh Allah sendiri. Ya, sedangkan kalau Muhammad hanya diutus oleh Jibril yang mengajar, itu pun masih samar-samar. Kadang-kadang beliau itu salah kira ini bukan malaikat atau apa. Jadi masih ada kekeliruan di sini. Di sini ada kelemahan. Ya kekuatan Isa jauh lebih, istilahnya kalau bahasa persilatan jauh lebih sakti lah begitu kira-kira ya. Saya melihatnya. Nah itu Quran yang menyaksikan toh. Nah kemudian dididik dan secara mujizat kegaiban dia pun memiliki ya dia diperkenankan memiliki banyak kegaiban ya dan tapi Nabi Muhammad yang disebutnya penutup bahkan lebih tinggi ya di dalam perjalanan Isra Mi'raj dan lain sebagainya, tetapi terbantahkan dengan sendirinya dengan keadaan ini. Bahkan pada akhirnya beliaulah yang turun mengadili umat manusia semua, ya. Sedangkan beliau tidak. Jadi dari segi inilah, secara kebenaran pribadi, saya menemukan bahwa ini lebih tepat. Saya memegangnya. Apalagi ditunjang dengan ayat bahwa pengikut Nabi Isa itu akan terkemuka sampai akhir zaman. Jadi dengan demikian kuatlah pegangan saya ini. Itulah kira-kira buat pribadi saya. Ya, sehingga saya mengatakan, tapi orang teman sahabat lain mau memilih yang lain ya nggak apa-apa. Seperti saya ibaratkan seperti memilih istri, ya silahkan. Mungkin kata saya kurang tepat, tetapi bagi dia itu adalah yang terbaik. Nah itulah kira-kira pandangan saya ke depan. Itu menjadi pegangan saya. Itulah Pak kira-kira. Baik, artinya Bapak sepakat bahwa Isa itu adalah Nabi Pak ya? Bukan Nabi dalam kelebihan. Kalau soal Nabi, bentar dulu. Saya bicara, bentar dulu.
kebenaran yang Bapak maksud Isa itu di dalam Al-Quran, saya tidak bicara pada konteks yang berbeda ya. Bapak membicarakan bahwa Isa itu terungkap kebenarannya di dalam Al-Quran, itu kan kesaksian Bapak. Ya. Esensi Isa di situ apa, Pak? Biar jelas ya, biar pendengar itu paham. Saya waktu itu tidak memberikan esensi dia Tuhan atau bukan, tapi saya membandingkan secara analogi dia memiliki kelebihan daripada Muhammad. Itu saja. Baik, ya. baik, Nah, baik. setelah itu saya menggali lagi di dalam Alkitab dalam konteks membandingkan, baru saya menemukan ternyata apa yang Quran tulis menjadi pengarah di dalam Alkitab. Saya menemukan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksudnya. Jadi progres perjalanan saya jelas. Baik, baik. Justru menarik kalau ini ada tambahan dari Bapak. Pada saat Bapak Islam, Bapak justru memberikan komparasi terhadap kitab lain tentang Isa. Maksud Bapak gimana, Pak? Antara saya waktu mempelajari Islam, saya mengkomparasi antara posisi Nabi Muhammad dengan Isa. Nah, Isa kelebihannya jelas, lihat Isa jauh di atas segalanya. Itu kelebihan. Nah, berarti dengan atas segalanya bahwa dia adalah dimuliakan dan lain sebagainya, itu terbantahkan dengan sendiri. Sehingga saya mencari korelasi bahwa ini karena Isa itu sumbernya dari Alkitab, saya mengarah ke sana. Dan itu di situ saya menemukan yang lebih dahsyat lagi. Nah, itu loh, Pak. Siapa yang bilang Isa itu sumbernya dari Alkitab, Pak? Loh, karena kan itu Injil, Pak. Isa membawakan Injil. Kan Quran sendiri menulis, dia diturunkan oleh Allah membawa Injil. Kitab yang mana yang Bapak maksud ini, Pak? Saya begini, Pak. Kalau soal kitab, dalam Quran sendiri tidak pernah dijelaskan bahwa Injil yang beredar saat itu, yang dipegang oleh itu palsu. Nggak ada. Nah, nanti, jangan, nggak ada justifikasi palsu, Pak. Jangan. Maksud saya, komparasi Bapak tadi menemukan Isa di dalam kitab yang mana, Pak? Kitab Quran. Dalam kitab Quran dijelaskan kan, dia punya kegaiban, dia punya bisa membentuk. Bukan komparasi Bapak dengan kitab yang mana sehingga Bapak temukan Isa. Nggak ada. Baik, Quran baik. menjelaskan. Quran menjelaskan dalam surat Maryam dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Quran juga dijelaskan bahwa Nabi sendiri tidak mengenal tentang iman. Dia tidak tahu tentang iman. Dia tidak mengerti kegaiban. Bapak dapat ayat dari mana, Pak? Ya, baik, udah jelas, Pak. Bapak dapat ayat dari mana, Pak? Bahwa Allah itu melebihkan Isa. Dari mana, Pak, dapatnya? Itu nggak ada. Itu kan terlihat bukan, itu kan terlihat jelas, Pak. Kalau Isa itu dapat berbuat mujizat, itu kan sudah diceritakan. Nggak perlu saya tanya dengan yang lain. Itu artinya Bapak udah memberikan justifikasi yang baik bahwa Isa adalah Nabi. Bapak juga tidak berani mengatakan bahwa Isa Tuhan, ya? Saya tidak masuk ke sana. Baik, terima kasih. Artinya, penonton mendengar, Bapak itu hanya mengatakan Isa itu bermukjizat, walaupun Isa itu mengaku hanya atas izin Allah. Kan itu ayatnya, Pak, ya? Dia punya kelebihan. Itu nggak bisa kita bantah. Isa menghidupkan burung dari tanah liat, ya, menghidupkan orang mati. Tapi kan pengakuan ujungnya itu kan atas izin Allah. Itu, Pak, ya? Betul. Baik, sepakat, Pak, gitu ya? Semua atas izin Allah, Pak. Artinya, semua pun hadir karena izin Allah. Ya, saya fokus pada Isa saja. Jangan kamu komparasi ke kita, karena kita membahas Isa saja. Jadi, selanjutnya saya mencari kebenaran yang lebih dalam. Karena Isa berkaitan dengan Injil. Dan saya mencari dalam kitab Injil. Ya, saya menemukan hal-hal yang lebih besar. Dan itulah yang membuat penetapan dalam diri saya. Saya mengambil Isa sebagai pegangan saya. Baik. Terima kasih, Pak. Yang terakhir, kalau masih boleh, Pak Is. Masih boleh, Pak Is? Ya, bolehlah. Baik, ya. Tadi saya dapat kalimat kesaksian Bapak, terlalu banyak kesusahan di dalam Al-Quran, sehingga Bapak dapatkan banyak kontradiksi di dalamnya. Atau berikan satu ayat, benturannya dengan ayat yang mana, Pak? Sehingga Bapak memberikan kesimpulan bahwa terlalu banyak kontradiksi itu. Silakan, Pak. Kontradiksi dari segi silsilah, Pak. Jadi begini. Dibuka saja ayatnya, biar kita bicara data, ayatnya mana? Kalau ayatnya terus terang saya catatan saya mesti tinggalin dan saya mesti bawa. Ini Isa aja. Kalau Bapak sudah baca Quran, Bapak akan tahu. Saya kasih contoh begini. Hari ini nih, Pak, ya. Hari ini nih, Pak. Tanggal 22 jam 10.20 ya kalau tidak salah. 10.23, Pak. 10.40 ya, Pak. Saya bicara dengan siapa nih, Pak? Dengan siapa saya bicara? Sahrul Muhammad Saleh. Sahrul Muhammad Saleh. Baru pertama kali saya jumpa di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Betul, Bapak? Insya Allah. Seandainya saya cerita, saya nih yang cerita 30 tahun kemudian. Saya cerita nih 30 tahun kemudian. Bahwa kepada, seandainya saya masih hidup. Ya, Bapak juga masih hidup. Saya cerita kepada anak cucu saya. Anak cucuku, aku ketemu Sahrul Muhammad di Yusuf Manubulu. Itu pada bulan Januari. Ya, tahun 2000. Ya, kira-kira saya bicara benar atau salah, Pak?
Salah, Pak. Salah. Salah ya, betul. Atau kalau saya bicara Lagi minum, sorry. kalau saya dianggap benar, berarti bukan saya yang asli yang ngomong. Betul toh? Ya. Berarti Pak Ismail yang diserupakan. Islamil diserupakan. Betul toh? Ya. Kalau saya yang asli ngomong, walaupun 100 tahun kemudian, saya mesti sama. Hari ini tanggal 23, engkong, ayah, apa, mbah, ingat mbah ketemu ini di channelnya Yusuf jam sekian, cerita tentang Quran. Itu tidak pernah berubah. Betul Bapak? Yup. Nah, itu toh. Ya. Nah, Baik. sekarang Bapak ilustrasi ini saya mau cek, Bapak cerita banyak kisah di dalam Al-Quran. Contoh, kisah ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah. Itu pertama kali, Pak. Ketika dia bertemu di dalam satu surah, dia berkata, lempar tongkatmu. Dia lempar tongkat jadi ular. Kemudian masukkan tanganmu. Yang satu cerita berkata, masukkan tanganmu di ketiakmu. Yang satu berkata, taruh tanganmu di lehermu. Saya mau katakan, yang mana? Ini Allah yang cerita. Ini Allah yang cerita orang lain. Kecuali orang lain yang ngomong. Kalau Allah yang ngomong mesti sama. Tapi saya dapati lain. Padahal kisahnya satu. Tentang Musa. Bapak boleh cek. Itu kisahnya banyak. Di berbagai surah. Enggak, biar kita bicara data, Pak. Buka ayatnya. Jadi biar jelas, kita bahas ayat itu. Jadi ilustrasi itu tidak bisa memberikan komparasi yang sama dengan ayat itu. Enggak, ini kisah bukan ayat. Ini saya cerita tentang kejadian. Artinya bukan ayat ya. Bukan kejadian, Pak. Ini kan kejadian. Kita kan bicara. Klaim Bapak kan kontradiksi nih ayat Al-Qur'annya nih, ya Pak ya? Ya. Nah, jadi kontradiksi ini kita benturkan dengan ayat-ayat yang kontradiksi. Jangan bicara asumsinya, Pak, gitu loh. Enggak, ini kan disebutnya cerita tentang hal yang kontradiksi. Saya kan ambil dari tadi saya katakan dari segi historis. Seperti saya cerita ketika saya ketemu Bapak hari ini. Iya, saya paham, Pak. Saya paham, itu sangat rasional sekali. Siapapun bisa memahami ilustrasi itu. Saya hanya ingin agar pendengar meminta pertanggungjawaban Bapak terhadap justifikasi bahwa Al-Quran itu terlalu banyak kontradiksinya. Satu ayat saja biar kita bahas itu, Pak, maksud saya. Jadi kalaupun Bapak tidak bisa memberikan ayat, lain kali boleh juga. Ya, Boleh boleh. saya bukti satu aja Pak Sarul. Bapak bohong, Boleh tidak. nggak saya jawab Pak Sarul? Satu aja saya buktiin sama Pak Sarul bahwa Al-Quran itu kontradiksi. Ya, Al-Quran mengatakan, bahwa ayatnya di dengar dulu. Al-Quran mengatakan. Ya, kalau bicara sama saya, bagi data dulu. Oh, dengar dulu dong, ya. Al-Quran mengatakan, dengar dulu. Saya punya hak bicara, bukan kamu aja yang bicara sini. Saya punya hak bicara. Ini bukan room kamu loh. Ini room Pak Yusuf. Saya paham. Saya paham. Kamu S2, saya S3 gitu loh. Selesai. Buka ayat. Selesai, saya kasih tahu kamu dulu. Dengar dulu saya ngomong. Kamu mau menang sendiri. Loh, Anda mau bicara data dengan saya. Saya mau ngomong tuh sama kamu. Ada nggak ayat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam? Pak Yusuf, ini orang mau menjawab tentang ketidaksanggupan narasumber, bukan datanya. Bukan. Narasumber dari kamu. Membangun narasi yang tidak benar loh. Kamu salah, itu salah. Kan angkat tangan tadi. Tidak angkat tangan, kamu salah. Tidak ada yang namanya penjelasan. Salah kamu. Saya mau jelasin sama kamu justru. Saya mau jelasin. Kalau kamu punya otak, kamu ngerti. Saya jelasin. Diturunin dulu aja, sebentar. Diturunin dulu aja Pak Syarulnya, Pak Yusuf. Iya, ayat kamu di Al-Quran mengatakan bahwa Allah kamu menciptakan Adam. Sekarang pertanyaan saya, di mana Hawanya? Itu sudah kontradiksi dengan Alkitab. Buka matamu lebar-lebar, Syahrul. Baru satu ayat saya ngomong sama kamu. Itu kontradiksi. Memberikan kontradiksi. Buka ayatnya. Buka, kamu punya ayat, kamu buka. Sebentar, saya jawab dulu sebentar. Sebentar, saya jawab dulu ya. Kamu S2 ke S1 aja. Sebentar. Kontradiksi di dalam Quran kalau kita Pak Syarul beli buku ini, Pak. Pak Syarul beli buku ini, Pak. Beli buku ini nih, Pak. Saya kasih ya, Bapak. Ibu, saya tidak akan Bapak beli buku ini daripada murtadin. Enggak, supaya Bapak lebih cerdas. Kalau murtadin tidak bisa memberikan ruang edukasi kepada saya tentang iman. Mohon maaf. Lu jangan masuk di sini, Syahrul, kalau lu nggak mau. Saya kasih satu contoh. Orang di luar sana. Saya kasih satu contoh. Sebentar, Pak Lobo. Sebentar ya. Saya kasih. Kamu katanya S3. S3-nya di mana kamu ini? Nah, kamu nggak usah tanya di mana. Itu urusan kamu. Saya kasih satu contoh, Pak. Al-Quran mengatakan Maryam itu adalah anaknya Imron. Nah, itu merupakan kesalahan sejarah yang luar biasa fatal. Ya, Pak ya. Karena berbeda zaman 1400 tahun. Nah, itu sudah menunjukkan ketidakcocokan sejarah.
Ya, padahal itu yang cerita Oke Allah. Pak Yusuf, saya keluar karena memang kompetensi tidak ada sama sekali pada apa yang Kok kompetensi nggak ada? Bukan nggak kompetensi, kamu yang tidak kompetensi. Bapak yang Lagi lah. tidak berkompetensi di sini. Saya tidak punya ruang untuk berdebat dengan orang. Bapak Kamu sudah debat di mana saya sudah sering lihat kok, tidak ada kompetensi kamu Syahrul. Makanya kalau kemampuan tidak ada, Bapak jangan masuk. Tidak ada, kamu yang saya tidak pantas, kamu tidak pantas, lebih tidak pantas lagi. Ya, Bapak saya sarankan beli buku ini murah banget nih, Pak. Itu hanya untuk orang sekolah loh, Bu. Pak Syahrul, Anda saya sarankan Bapak beli bukunya Muhammad Ahmad Kalafullah. Ya, Pak Syahrul, saya sarankan teman-teman muslim beli bukunya ini, Pak. Ya, beli buku ini nih, Muhammad Ahmad Kalafullah. Al-Qur'an bukan kitab sejarah. Ya, di sini sudah terdata bahwa Quran ini berkontradiksi dengan sejarah. Teman-teman tolong diam dulu. Apa namanya? Ismail, Bapak tolong jelaskan di dalam Al-Quran mujizat yang dilakukan oleh Musa seperti apa? Tadi kan di dalam Alkitab dia melemparkan bukan menjadi ular. Nah, Bapak tolong jelaskan kalau di Al-Quran seperti apa mujizatnya supaya seluruh dunia tahu bahwa Al-Quran itu kontradiksi gitu loh. Siapa yang meminta keterangan Alkitab, Pak Ismail? Anda diam dulu Syahrul, katanya S2, S lilin ternyata lu. Masuk Bego lu. Enggak, ada beberapa memang. Itu saya ambil dari segi historis. Ini kan artinya untuk kesaksian dari dalam bagaimana saya mencari kebenaran. Apalagi ketika kita menonton misalnya keluarga Nuh. Ada satu sisi ayat mengatakan seluruh keluarga Nuh selamat. Dan yang lain berkata istri dan anaknya tidak selamat. Buka Dan ayatnya itu di mana, satu. Pak? Buka ayatnya, Pak. Aduh, ayatnya nih. Kalau Bapak Jangan udah baca, hati-hati bicara Islam dengan saya, Pak. Hati-hati. bukan kalau Bapak sudah tahu cerita Quran ini pasti Bapak tahu. Kecuali Ya, Bapak kalau Bapak nggak tahu, jangan bicara. Itu maksud saya. Gitu ya. Saya tahu karena saya bicara, tapi terus terang saya nggak hafal ayat Quran Nggak itu. boleh begitu bicara dengan Islam, Pak. Pak Syahrul nggak usah ngomong kayak gitu, Pak. Yang harus hati-hati adalah Bapak ini Bapak, sudah ya. tua, Pak. Gitu loh. Saya sedang tidak mendidik orang Islam. Oh, Itu kan kesaksiannya Pak Anda Ismail. bicara tidak pakai dalil loh. Anda ini sekali bicara tidak pakai data, Pak. Pak Is, ini channel terbuka. Pak Syahrul ini kalau bicara nggak pernah pakai data. Dia nggak pernah nunjukkan data. Jangan sampai. Nah, kalau mau pakai data, buka. Bagaimana Isa itu mengajak untuk menyembah kepada Allah? Ada datanya, Bu. Isa al-Masih itu menyembah Allah, Bu. Loh, nggak usah di Quranmu, di Alkitab juga demikian. Saya bicara Al-Quran, Alkitab itu tertolak, Bu. Iya, ini Makanya saya Berarti Al-Quran lu lebih tertolak lagi karena Al-Quran lu datangnya Sebentar. Siapa yang mengatakan Alkitab tertolak, Pak Syahrul? Bahkan nabimu aja. Kasih di sini. Sebentar. Kan mungkin saya menerima Alkitab pasti tertolak karena saya Muslim. Logikanya sederhana, Bos. Pak Farul, gini loh, Anda tuh jangan setiap kali menggunakan bahasa tertolak ya. Kalau Anda menggunakan bahasa tertolak, Anda itu tertolak di sini. Kami itu tidak menghargai Anda. Kami itu tidak mengenal Al-Quranmu, kami tidak mengenal apa imanmu. Jadi nggak usah membangga-banggakan orang tertolak. Anda dikasih kesempatan di sini untuk berdiskusi. Jadi jangan mengatakan kalau orang lain itu tertolak. Itu tertolak di sini. Tapi saya selalu kasih kesempatan untuk Anda bicara gitu loh. Anda mau bicara apa? Mau bicara Ya oke Pak Yusuf. Makanya saya tidak mau masuk pada ranah. Sekarang saya tanya, kalau Quran itu firman-Nya Allah, mengapa Allah bisa salah sejarah, Pak Syahrul? Nggak bakal nyampe kamu tadi kayak kamu, nggak bakal nyampe. Loh, kok nggak bakal nyampe? Ya, kalau saya Bapak lebih pintar, Bapak jelasin kenapa Maryam di dalam Quran bisa tertukar 1400 tahun, Pak. Saya nggak punya kompetensi di orang ini, Pak Is. Mohon maaf ya Pak Is kalau ada salah-salah kata ya. Ya, silakan Pak Syahrul. Selamat malam. Silakan sampai ketemu. Memang lu salah katanya banyak. S2 kayak S lilin ngomongnya. Parah lu, Syahrul. Terima kasih Pak Yusuf ya. Nanti kalau gue tunjuk data lu ngeles lagi ke sana, ngeles lagi ke sini. Udah loh, Bo. Kamu sama Kadri aja sama-sama nggak sekolah gitu. Enggak. Lu Pak Lobo, tinggi-tinggi lu. Pak Lobo, kebanyakan itu mereka memang tidak melihat sejarah karena Quran itu kan bukan kitab sejarah. Jadi memang cerita tentang Maryam itu tertukar. Ya, dikatakan Maryam anaknya Imron, saudaranya Musa dan Harun. Ini merupakan salah sejarah, ya. Kemudian dikatakan orang Samaria membuat lembu emas pada zaman Musa. Ini sudah kita lihat, ini salah banget sejarah. Karena orang Samaria baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Nah, dari situ kita kan akan mempertanyakan, gitu loh. Kalau ini Allah yang ngomong, kenapa bisa salah sejarah? Nggak mungkin dong, gitu kan? Ya kan? Itu baru dua loh yang aku kasih tahu, ya. Ya, sama-sama, Abi. Jadi begini, maksud saya begini. Memang inilah tugas kewajiban kita. Halo, kedengeran? Oke, Pak. Ya, udah kedengaran. Silakan, Pak. Ya. Memang ini menjadi tugas dan kewajiban kita dan saya berterima kasih pada Pak Yusuf Manungkulo dan tim yang selalu siap menyajikan. Ini justru memang kita harus membongkar dari segi di sini. Karena inilah titik kelemahan yang terparah.
dan mereka begitu dibutakan sehingga mereka mengalpakan sejarah, ya. Dan padahal itu sejarah membuktikan. Padahal mereka selalu mengatakan gunakan akal sehat, gunakan nurani sehat. Tapi ternyata secara praktek itu iblis telah membutakan mereka, itu kasihan. Nah, dari segi ini, nah inilah kita perlu tidak bosan-bosan mengingatkan. Saya berterima kasih kepada tim Pak Yusuf Manubulu dan terutama Bu Sofi dengan ininya. Saya nggak keburu siapkan. Saya juga punya data hampir sama, tapi mungkin tidak sebanyak Ibu Sofi yang sudah siap. Ya, Jangan khawatir Pak. Di Sarul itu juga kalau bicara tidak pernah pakai data Pak, tidak pernah pakai dalil. Betul, Mereka betul. cuman ilmu ini aja. Ilmu ngeles, karena mereka cuma membalikkan orang aja, karena mereka sendiri bingung bagaimana cara jawabnya. Jadi itulah yang kira-kira kita dapati. Terima kasih untuk kesempatan saya. Saya besok pagi-pagi ini ada tugas kebetulan. Baik Pak. Mohon. Kami juga berterima kasih atas penjelasan kesaksian Bapak yang luar biasa. Dan saya mengajak kepada teman-teman untuk mendukung Pak Ismail ya. Anda bisa salurkan dukungan bagi teman-teman yang diberkati. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi ya. Silakan dukung Pak Ismail. Oke, Pak Ismail, salam buat keluarga ya. Tetap semangat ya Pak. Dan semua Bapak teman begitu luar biasa kepada Tuhan ya. berkati Pak Yusuf, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, oke, Tuhan berkati Pak. Ya. Saya mohon pamit ya. Ya, oke Pak. Makasih ya. Salam buat keluarga ya Pak. Amin, Tuhan berkati. Oke. Ya, teman-teman, kita terima dulu yang lain ya. Dia mau berdiskusi. Oke, Pak Amin. Selamat malam, Pak Amin. Pak Amin Wijaya. Pak Amin. Halo, jangan di-mute, Pak. Tombol suaranya, Pak Amin. Iya. Shalom semuanya. Shalom Ibu Shalom, Sofi. Pak. Shalom. Apa tadi? Sorry Ya, tadi saya lagi. Gimana kabarnya, Pak? Baik, luar biasa gitu. Tadi cuman nggak sempat saya dengerin, cuman dengar Pak Saru doang terakhir dia ngamuk. Pak Yusuf ngamuk. Bisa juga Pak Yusuf ngamuk. Haleluya. Ya, Pak Amin. Pak Amin S3 Pak S3 Pak Amin? Saya cendol Pak. Oh, cendol. Iya Pak, gimana dong? Ibu Sofi Mendingan saya dong STLR. STLR kan campur. Kalau Palobo es buah. Iya. Yang pertama doang terus habis itu saya ngobrol apa yang tentang Al-Qur'an gitu, makanya tadi saya kasih kirim ke Pendeta Reh itu tuh linknya apa segala yang tadi Ibu Sofi menerangkan gitu. Yang Al-Qur'an coba Pak Ismail bilang berapa versi apa saya kirimkan gitu, versi yang sekarang mereka pakai Kairo apa itu ada linknya gitu. Ya itu kebanyakan memang generasi muda sekarang nggak tahu Pak. Jadi karena mereka terbrainwash, mereka nggak pernah belajar sejarah. Nah itu repotnya itu. Iya, gini Bu, Pak Yusuf boleh minta waktu bentar gak? Boleh, silakan Bang. Iya, makanya tadi kan juga saya sempat dengar, terus belakangan terus saya bicara dengan teman saya gitu. Jadi yang pertama itu tadi tentang pernikahan ya, Muhammad dengan Siti Khadijah, dan itu kan memang Islam belum ada dan ada masuk akal juga gitu karena agamanya Siti Khadijah dan Waraka itu apa gitu. Yang menjadi juga pertanyaan Bu Sofi, nah yang istri kedua, istri ketiga apa ya? Karena apa? Saya tidak menemukan ayat baik dalil maupun apa. Istri kedua dan istri ketiga ada mengucapkan kalimat syahadat gitu Bu Sofi. Gitu. Ya kalau mengenai pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad, sebenarnya kalau banyak murtadin ya memang dari Islam. Kalau yang mereka berpikir ya seperti Pak Ismail ini, mereka memang sudah tahu itu. Jadi kalau saya berdiskusi dengan para murtadin, mereka tahu ya. Jadi Khadijah itu kalau Waraka Kristen, dikatakan walaupun Kristennya pendeta Kristen Nestorian gitu ya, tapi kan itu Kristen gitu kan, masih masuk aliran Kristen. Pada waktu Kristen memang banyak bidat Pak. Jadi banyak sekali kalau kita lihat prasasti yang di Arab itu bertebaran dan itu semuanya Kristen, prasasti Kristen pada waktu itu. Jadi agama Kristen cukup berkembang baik di Jazirah Arab pada waktu itu. Jadi pengaruhnya memang luar biasa. Tapi ya itu tadi Pak, banyak banget aliran-aliran sesat yang udah muncul pada waktu itu kan. Gitu. Jadi kita nggak tahu pada waktu itu Warakah ini seperti apa, karena dikatakan Warakah menulis Injil. Nah Injil yang seperti apa nih? Karena kan kita nggak tahu kok jadi masuk ceritanya kecampur-campur begitu. Seperti itu. Makanya saya sering bertanyakan gitu, ketika ada yang maksudnya di luar dari agama mereka untuk menikah dengan salah satu dari mereka harus mengucapkan kalimat syahadat dan sebagaimana. Saya banyak bertanya, ketika Nabi mereka itu Nabi Muhammad gitu, Nabi mereka, ketika istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu, sedangkan waktu itu Islam belum ada gitu. Di mana ayat atau dalilnya ke istri pertama, istri kedua, istri ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Dan sampai saat ini sih saya belum mendapat jawaban. Terus ketiga gitu kan kita mengenal juga ada tentang ijab kabul, betul kan? Yang saya telusurin, saya pelajarin, saya lihat, loh
yang isi pertama, kedua, ketiga kok nggak ada tentang membahas tentang ijab kabul. Nah, kalau saya salah mungkin terlewat, mungkin Bu Sofi bisa kasih saya pengetahuan gitu. Nggak ada Pak, saya juga nggak pernah baca ijab kabul. Cuma dikasih mahar aja paling. Kalau mengenai pernikahan memang katanya zaman jahiliyah tuh ada 4 macam pernikahan. Itu. Kemudian kalau Khadijah itu kan dia ceritanya dia tidak setuju ayahnya ya kalau menurut sirah-sirah ya. Jadi ayahnya tuh dibikin mabuk dulu pada waktu itu, kemudian dikasih baju, kemudian Ada hadisnya pernah saya baca ya. Bangun pagi-pagi, Khadijah mengatakan, "Loh, kamu sudah menikahkan aku dengan Muhammad," seperti itu. Nah, jadi memang tidak melihat ada ijab kabul di kalau di hadis bicara hanya kasih mahar, bahkan ada yang namanya nikah muta'ah ya, itu ada di dalam Quran, di dalam Quran juga ada An-Nisa 24, kemudian hadis-hadisnya. Tapi yang paling pasti kalau ustadz atau kalau kita berdiskusi dengan muslim, kita banyak tanya sebenarnya agama Muhammad apa sih sebelum 40 tahun itu, mereka nggak berani jawab. Jadi mereka menyatakan ini pasti muslim, dan sebenarnya kalau kita lihat kan itu memang keluarganya penyembah berhala gitu. Bahkan anaknya Muhammad salah satunya bernama Abdul Manaf ya. Manaf adalah salah satu dewa dari 360 berhala di Ka'bah itu, namanya Abdul Manaf, dia kasih nama anaknya. Dan memang anak yang paling besar namanya Qasim, jadi makanya dia dipanggilnya Abu Qasim, seperti itu. Anaknya laki-laki kan ada beberapa, ada 3 anak ya, laki-laki dia punya. Kalau istrinya pertama gitu kan sudah tahu Waraka itu adalah Kristen, Khadijah adalah Kristen, istri keduanya kan agamanya apa, istri ketiga agamanya apa juga kan? Kalau Khadijah Kristen saya rasa enggak sih Pak, karena ada dalam salah satu hadis itu memang di dalam rumah Muhammad dan Khadijah itu mereka menyembah beberapa berhala. Jadi kalau kita lihat dari sirah-sirah itu menyembah beberapa kalau saya membaca ya, nggak mungkin Kristen murni ya, maksudnya benar-benar Kristen seperti Bukan kita Kristen apa Nestorian ya? Iya, tapi kalau kita membaca dari hadis itu ternyata Khadijah itu menyimpan berhala di dalam rumahnya, dan itu pernah disuruh buang di dalam salah satu hadis. Dan surat ke-74 itu surah keempat ya, surah keempat sebelum Al-Fatihah itu sesuai turunnya wahyu ya. Jadi Muhammad itu sudah terima 3 surah pada waktu itu. Surah keempat ini adalah surah 74, surah Al-Mudathir, itu masih disuruh membuang berhala-berhala. Jadi berarti setelah dia terima 3 surah, setelah menjadi nabi pun masih ada berhala-berhala di rumahnya. Kemudian kalau saya membaca bahwa dia menamakan anaknya Abdul Manaf, anaknya laki-laki, padahal Manaf itu merupakan salah satu dari nama dewa, tetapi orang muslim menyebut namanya anaknya Abdullah. Jadi mereka mengganti namanya bukan Abdul Manaf tapi Abdullah. Padahal kalau kita baca dari kitab-kitab sumber-sumber Islam, nama anaknya itu adalah Qasim, Abdul Manaf, dan Ibrahim dari Maria Koptik. Kalau dia menamakan anaknya Abdul Manaf ya kita bisa tahu dong apa agamanya. Kalau misalnya saya menamakan anak saya Immanuel misalnya gitu. Kan itu kan nama teoforik. Nama teoforik karena dia memasukkan nama dewanya yang dia sembah ke dalam nama anak kita kan, misalnya Immanuel ya kan, atau Yahya itu kan nama teoforik, Elia itu nama teoforik. Dia menamakan anaknya Abdul Manaf, ya kita sudah tahu siapa itu Manaf. Jadi pernikahan yang pertama, kedua, ketiga itu dilakukan secara apa dong? Secara hukum Islam kan Islam juga masih belum, kalau menurut saya baca sih ya. Ya itu Pak yang kita tidak ijab jelas ya. Ijab kabul juga nggak ada, mengucapkan istri pertama, kedua, ketiga mengucapkan kalimat syahadat juga saya belum, sampai saat ini saya belum pernah ketemu ya apa ininya semua gitu. Iya. Kita tidak bisa mendapatkan jelasan secara pasti, tetapi pernikahan zaman jahiliyah itu ada 4 macam kalau dari hadis itu sendiri. Dan kemudian itu 3 dibatalkan oleh Muhammad, hanya pernikahan dengan mahar yang katanya pada waktu itu kemudian Muhammad melarang 3 bentuk. Jadi ada 4 bentuk macam pernikahan pada zaman jahiliyah. Itu. Terus tentang Maria Koptik gitu. Udah tahu kan Maria dari Koptik gitu. Yang pasti dia adalah bukan Islam. Yang menjadi juga pertanyaan, apakah ada gitu dalam Al-Quran atau apa itu Maria Koptik mengucapkan kalimat 2 syahadat ketika menikah dengan Muhammad gitu. Saya sih belum pernah dapat. Kalau Maria Koptik itu kan statusnya budak Pak Amin. Jadi dia tidak dinikahi resmi kan. Muhammad punya banyak budak seks kan. Budak itu banyak Pak selain istri-istrinya itu. Itu tidak dinikahi. Ya, betul, budak atau apa istilah zaman dahulu atau apa. Tapi kan ketika mereka harus umat muslim ini kan budak itu harus dinikahi. Enggak. Kalau budak itu ketika dia membeli, ini aturan sampai sekarang ya, yang namanya hamba yang dapat dengan tangan kanannya, baik itu dari peperangan ataupun dari pokoknya kalau Maria Koptik kan hadiah gitu ya, dikasih. Itu sudah begitu dia dikasih artinya itu sudah kontrak. Jadi tidak ada namanya kontrak pernikahan. Kalau itu kita mau bahas dalam aturan Islam, ketika dia kontrak bahwa kamu jadi budakku, ya sudah, itu nggak ada lagi kontrak pernikahan. Justru kalau dia menikahkan, dia membatalkan kontrak budak ini Pak. Jadi istri kan, bukan lagi jadi budak dong, gitu. Tapi ini tetap budak, statusnya sampai mati juga tetap budak semua nih, budak-budak yang gitu. Jadi dalam Islam itu begini, kalau ini budak, kamu nggak boleh menikahinya. Sebab kalau kamu menikahinya, kamu membatalkan kontrakmu dengan dia sebagai budak.
Ya, Gitu. tapi kan Jadi kita selama ini mendengar dari saudara-saudara muslim kita ini, mereka berkata istrinya Muhammad itu ada berapa, termasuk di dalamnya adalah Maria Koptik. Betul nggak? iya betul, tapi tidak Nah, pernah kalau dicerai. istrinya Karena udah Maria berapa berarti menjadi istri disahkan. Tapi saya juga belum ada ketemu misalnya pernikahan beliau dengan Maria dari Koptik misalnya ya gitu ijab kabulnya pernikahannya kayak apa, terus mengucapkan kalimat wassadah seperti yang saudara muslim lakukan pada saat ini gitu. Saya belum menemukan gitu. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman kita nih. Pak Helia, Mbak Takok, selamat malam. Selamat malam Pak, salam. Shalom Mbak, haleluya, luar biasa nih. Mbak Takok ini. Semangatnya baru dibaptis ini tahun 2021. Tapi penginjilannya sudah memenangkan 200 jiwa nih buat Tuhan Yesus. Wah, Luar biasa. baru dibaptis tahun 2001. Tahun bulan apa Pak Helia dibaptis? Itu pas hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Hari apa ya? Hari Minggu. Bu Sofiatul. Ya. Bu Sofiatul. Ini Pak Helia ini Ustadz loh Pak. Apa Bu Sofiatul? Wow, luar biasa. Ustadz. Ya Pak Helia, Oke, mungkin Pak. ada yang bisa dibagikan ke Pak kami. Dian, jadi selamat kami bisa malam Pak belajar. Dian. Pak Dian, Selamat malam Pak Yusuf, salam apa semuanya. kabar Pak Dian? Halo. Baik, Halo. baik Bu, Shalom. baik, baik Pak, baik, puji Haleluya. Tuhan baik. Pak Dian Selamat ini malam, juga salam Ustadz. kenal semua. Wah, Ustadz Halo. semua ya. Ustadz juga. Beliau ini pernah digendong Tuhan Yesus pada waktu sakit parah tidak bisa bangun selama 3 bulan. Ini disembuhkan Wow. secara luar biasa sama Tuhan Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Pak Yusuf, kayaknya bukan Pak Yusuf dengan saya bukan Ustadz, kayaknya mesti menyingkir dulu ini. Kenapa? Amin. Pak Yusuf sama saya bukan mantan Ustadz, kayaknya kita mestinya berdiam diri nih, biar mereka yang Jangan berbicara. gitu Pak Amin, Pak Amin kok gitu saya masuk. Udah Jangan deh, Pak Amin, jangan keluar dulu Pak Amin. Saya juga Ustadz Pak Amin jangan gitu. Ustaz kan Gue nggak jadi malu ini. salahnya. Pak Amin itu senior saya. Jadi kalau ada Pak Amin apa nge-share tentang berita-berita rohani kan selalu saya baca Pak Amin. Ya, betul. Senior aki-aki dong. Iya, Kita udah aki-aki katanya Pak Yusuf. Bapak-bapak leluhur. ilmunya Kalau sudah saya- ini. Saya perlu Kalau banget saya ini belum ada yang bantuan. ini rohani. Ya, ya. Ada mau di-sharingkan mungkin atau gimana Pak Ya, Yusuf? Mbak Takokak silakan. Mbak Takokak, apa yang mau di-sharingkan, Mbak? Silakan. Kalau menurut saya sih yang tadi diceritakan oleh Pak siapa itu yang narasumber, Ismail. Pak Pak Ismail. Ismail. ya katanya bernubuat ya. Jadi kalau namanya nabi itu bernubuat. Itu bernubuat, jadi ada kelebihan dan memang kalau saya lihat di Al-Qur'an sendiri tidak berbohong juga ya, sebetulnya tidak berbohong. Itu kurang lebih mungkin ada lebih banyak ayat yang menceritakan Isa Al-Masih dan kelebihannya. Jadi mujizatnya nyata mujizatnya. Terus dia memang mereka walaupun tidak diterangkan bahwa dia Tuhan, tapi diterangkan adalah roh Tuhan, roh Allah di surat 66 ayat 12. Jadi kalau Allah itu tidak pernah berbohong, dia mengucapkan kalimat yang benar di surat 19 ayat 34. Firman Allah juga dia di surat 3 ayat 45. Persamaannya mungkin di Yohanes 1 pasal 1 ya. Itu Ya, ya. kalau di Quran mungkin di surat 3 ayat 45. Firman Allah dia atau di surat 4 ayat 171 ya. Itu memang bisa Ya. menyembuhkan orang sakit. Pak gitu. Helia, mau Ya, nanya betul. dong, kan selalu kalau kita ngomong ke teman-teman, saudara-saudara kita, itu mereka keberatannya begini, Isa kan kalimatullah, tapi bukan kalamullah. Nah itu bedanya apa sih, Pak Helia? Kalau kalamullah itu kan diturunkan menjadi kalam nafsi. Gitu. Kalau kalimatullah itu Tuhan yang berkata-kata. Pada awalnya Tuhan yang berkata-kata. Gitu. Jadi berbeda. Sebenarnya sama aja ya, karena kan Quran juga disebutnya kalimatullah juga sebenarnya. Tidak, kalau Quran itu kalam nafsi, kalam yang tertulis. Kalau firman Allah, kalimatullah beda. Tuhan yang berbicara melalui media, itu teknologinya Tuhan. Nah kalau dibilang teknologi Tuhan, itu teknologi Tuhan kepada Isa. Bagaimana caranya manusia bisa mengerti? Ya menciptakanlah teknologi seperti itu yang tidak bisa dimengerti oleh orang Muslim sampai sekarang. Itu loh, itu ya kalau bahasa teknologinya teknologi lah. Teknologi Tuhan melalui itu. Karena kalau Tuhan turun ke bumi, kalau tidak memakai media, memang ada di surat As-Sajdah ayat 5, ya Tuhan pernah turun ke bumi dengan sekian waktu lamanya. Gitu. Kemudian urusannya sudah selesai kepadanya, naik kepadanya, Tuhan kembali lagi ke Arasil Majid ke sana. Jadi Tuhan pernah turun ke bumi, yaitu Isa Al-Masih. Kenapa tidak sadar ini? Harus sadar sebetulnya dari sekarang nih. Makanya saya mengikuti. Saya pernah berdoa Al-Quran memang sudah lama. Kalau saya tidak baca Al-Quran, nggak mungkin saya bisa ditunjukkan. Karena memang Al-Quran itu kitab petunjuk. Itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab ini aku turunkan
bagi orang-orang yang bertakwa, diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk mau ngapain lagi? Menunjukkan apa? Menunjukkan surat 3 Al Imran ayat surat Al Imran ayat 3 ya, surat 3 ayat 3. Nazal alikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wa injil, menunjukkan Taurat Injil kebenarannya. Nah ini kadang-kadang ya begitulah kira-kira. Mudah-mudahan Ya kita tadi berdirilah. kalau kita berdiskusi dengan Media Channel juga susah gitu, karena dia mau ngambil hanya separuh, saya cuma mau ambil separuh Taurat, separuh Injil yang benar, dia bilang gitu. Jadi ada yang sebagian nggak benar, ada yang sebagian benar, menurut dia begitu. Jadi ada jejak-jejak kebenaran katanya gitu di dalam kitab kita sekarang. Seperti itu. Tidak bisa firman Tuhan separuh-separuh. Nah itu tadi yang kita juga, betul Pak. Jadi kita juga diskusi loh, kalau kamu mau terima ini, kamu terima semua, tolak gitu. Berarti anggap aja kitab semua palsu. Oh nggak bisa gitu, tetap ada yang benar lah. Yang benar kan kamu, bagaimana kamu bisa memilih gitu kan? Bagaimana kamu bisa memilih ini firman Tuhan ini enggak, ini firman Tuhan ini enggak kan? Ya apa bedanya dengan orang Yahudi yang disenangi baru diambil, yang tidak disenangi baru dia tolak atau dirubah? Itu sama dengan orang Yahudi pada zaman Isa kan, pada zaman Yesus di situ. Apa bedanya? Itu kan menurut saya kan. Jadi memang dalam hal ini jangan ada yang ditolak, kamu tolak sekalian. Kalau mau tidak ya tidak gitu. Saya juga kemarin iya saya berdiskusi, katanya hadis ada yang palsu dan sebagainya. Padahal kita sudah mengambil dari hadis sahih 6 kitab-kitabul sitah itu. Terus saya mengatakan begini, saya bilang sedikit lagi mengkamirkan adonan. Kalau bagi kami umat Kristen, kalau di kitab itu palsu, sekalipun itu hanya 2 ayat, itu kami buang. Saya bilang kami nggak pakai. Makanya kami tidak memakai Injil Maria Magdalena, Injil Thomas. Ada kebenaran nggak? Ya mungkin ada, kan dia cerita tentang Yesus begini-begini. Tapi kan banyak cerita yang juga yang dicampur sama dia merupakan dongeng-dongeng yang tidak benar, fiksi. Itu kami sama sekali buang. Bagi kami kitab Injil Barnabas kami sama sekali nggak pakai. Kami walaupun di situ dia ada cerita benar tapi dicampur dengan ketidakbenaran, itu bagi kami sedikit lagi sih mengkamirkan adonan. Saya bilang kalau kami terima kitab Yahudi, saya telan bulat-bulat dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak mungkin ada ayat yang saya tolak. Itu kalau menurut saya ya Pak Helia. Jadi kalau kamu tolak ya kamu tolak semua, nggak bisa kamu campur-campur ayat yang palsu kamu campur dengan yang asli, atau yang baik kamu campur dengan yang buruk. Saya bilang kamu bikin roti aja gitu ya, roti tepung 1 kilo kamu kasih racun cuma 1 sendok, itu udah mengkamirkan semua adonan. Bagaimana bisa kamu memilih mana yang keracunan dan mana yang tidak? Aku bilang seperti itu Pak Heli. Ya betul Bu. Jadi memang membaca Alkitab itu kalau tidak dibimbing oleh Roh Kudus itu tidak akan bisa masuk. Akhirnya mencari keganjilan, akhirnya mencari kesalahan di situ. Jadi padahal di Quran juga sudah ditunjukkan ya. Di Quran juga sudah ditunjukkan kalau membaca Injil itu harus pakai Roh Kudus. Lalu ditunjukkan di surat 2 ayat 253 itu di Quran itu ada. Tapi nggak tahu mengakui atau tidak ya. Yang jelas dilewat-lewat saja mungkin. Atau memang dia tidak mengerti. Saya kurang paham juga. Kalau saya mengerti gitu maksudnya. Pak Koka waktu itu yang pernah diskusi dengan saya waktu itu masih Muslim ya, Pak Yusuf ya? Iya betul. Oh sekarang? Oh udah dibaptis ya? Ya sudah. Oh puji Tuhan. Jadi Roh Kudus menyertai saya tidak sendirian lagi, walaupun memang sekarang setelah video saya diunggah terus di copy strike sama orang lain terus ditayangkan kembali dan lain sebagainya, waduh sangat viral sekali Pak, mungkin di daerah kerjaan saya di sini nih di Bandung, luar biasa gitu, saya hujatan dari sana sini. Minta ampun. Pasti Pak, terima salib sama saya juga. Tapi waduh, tetap, saya lagi kemarin ke Bandung Pak, mungkin saya ada ke Bandung, nanti saya minta kontaknya sama Pak Yusuf ya, gitu. Nanti kan di situ juga ada kumpulan para murtadin tuh, jadi Bapak bisa gabung di sana. Iya betul Pak, kebetulan saya beberapa hari cari rumah kontrakan juga karena diusirin dari sama warga saya. Jadi, nanti bisa Pak Yusuf nanti kasih nomor WA saya ke Pak Koka, nanti saya hubungin yang di Bandung itu yang kumpulannya para murtadin juga, kemarin juga ada baptisan kan, dapat 1 jiwa lagi itu tuh. Mungkin kalau minggu depan ada lagi mungkin saya ke sana gitu. Nanti bisa ketemu Pak gitu. Nanti saya kenalin yang murtadin yang di Bandung. Iya, jadi apa yang terjadi dengan Batakok ini seperti yang mereka suarakan kalau Islam adalah rahmatan lil alamin, itu ternyata itu semua itu bohong. Ya bohong. Halusinasi aja. Halusinasi itu Pak. Makanya tadi Susi Ari saya kasih tahu di ayat-ayat itu Pak. Itu bohong dia tuh. Batakokak aja begitu pindah ini langsung Pak. Minimal diusir. Betul. Waduh luar biasa. Halal darahnya. Kayak kita anjing aja ya, diusir najis gitu ya kesannya. Wah luar biasa. Jadi ternyata, nah ini teman-teman generasi muda kita harus berpikir ya, agama ini kan harusnya membawa rahmat, ya kan? Membawa kebaikan.
Kenapa seperti ini gitu loh? Justru malah di negara-negara ateis nggak pernah kita lihat ada orang ateis ngusir orang Muslim. Mereka menerima loh orang-orang imigran ya, orang-orang Muslim. Bahkan mereka nggak peduli gitu. Maksudnya tidak ada hal seperti ini. Tapi kita orang-orang yang beragama, jangan sampai kita itu lebih parah dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki agama. Yang harusnya kita membawa kebaikan, sekalipun itu dengan musuh kita, sekalipun kita tidak setuju. Ini agama, negara beragama, tapi kok lebih banyak. Iya. Kita dulu ini Pak Iya, Heru. silakan. Selamat malam Mas Pak Khairul Anwar ya. Shalom semuanya. Waduh, ada bos kita. Gua angkat tangan dah kalau ada Pak Khairul. Aduh, jangan gitu. Shalom Pak Amin. Shalom Shalom Pak bosku. Ian. Shalom Pak Elia. Shalom Bu Sofi. Siap, Ya, Pak. shalom Pak Yusuf. Saya Shalom. malam hari ini benar-benar diedukasi yang luar biasa. Saya terima kasih. Rasanya saya itu adem. Kalau nggak ada perdebatan yang seru gitu, saya adem. Tenang, saya ngikutin itu. Enak gitu. Hari ini saya lihat Bu Sofia itu dengan tenang, bahasnya tenang, Pak Ismail tenang. Itulah terang dan garam dunia. Biar banyak lagi jiwa-jiwa yang dibawa Hanya pada S3 Tuhan. yang marah-marah tadi Pak. S3 yang ngamuk-ngamuk tadi Pak. Saya itu dulu SS Pak. S2 Pak. BSS Pak. Bandar Sabu-Sabu Pak. Makanya tadi masuk sini Ustadz semua kalau saya itu BSS Pak. Bandar Sabu-Sabu. Penjahat. Jadi biar saya nemenin Pak Amin sama-sama penjahat, dilarang saling keluar. Makanya begitu dia mau keluar saya masuk. Saya temenin aja. Cuman salam aja semuanya. Saya malam hari ini terberkati sekali. Ya, maju terus Bu Sofia. Itu Mas Pak Dian. Khairul, mantan penjahat, bukan penjahat, mantan penjahat. Kemarin puji Tuhan itu nanti saya kasih nomor telepon lagi. Kemarin ada di Bandung, saya kemarin di Bandung di puncak kan ada 3 jiwa yang sudah terima Yesus. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Enggak kontak saya Pak Khairul gitu. Jadi Pak Kokak nanti saya itu ya nomor WA-nya nanti kalau misalnya itu nanti juga bisa saya ke Bandung, saya bawa ke murtadin di sana gitu. Saya Jadi kan kemarin saudara banyak yang bisa bantu. 3 hari. Saya di Bogor, di Bandung 3 hari. Terus saya diam-diam mau cari kolam di mana gitu. Terus dapat kolam, teman punya hotel itu kolamnya boleh dipakai. Akhirnya saya mandikan di sana. Ya itu butuh pendampingan, butuh pengajaran. Minta tolong nanti yang di Bandung ya. Iya. Iya, yang penting pemuritannya Siap, ini ya Pak. Ya, pemuritan. Pak Yusuf harusnya bikin satu komunitas untuk kita bisa saling membantu antara para murtadin karena kita juga punya jaringan sebenarnya. Ya Pak Khairul di Bandung udah ada kolam. Sudah ada kemarin itu nyumbang bikin kolam kolam, Pak. baptisan. Enggak, kan ada rupanya kan kemarin saya juga ke Bandung kan 4 hari akhirnya banyak bertemu teman juga ya itu para murtadin juga dan ada juga ini yang dari luar kota cuman saya kan nggak mau sebut daerah mana Jawa lah gitu yang mau dicelup juga gitu. Jadi mereka bawa ke sini aja Pak Amin, kita sediakan semua tempatnya katanya. Kemarin saya kebingungan. Ada hamba Tuhan di sana yang saya hubungin, mereka ya takut COVID kayak takut apa, waduh. Untung saya dulu jadi penjahat nggak pernah takut apa-apa ya. Iya. Cari dunia itu gimana? Akhirnya saya telepon dibukakan Tuhan. Ya teman, oh lah ini teman dari Full Gospel terus buka. Pak di tempat kami Pak boleh. Oh iya. Begitu. Ya itu nanti titip yang di Bandung. Sekarang saya ada di Jogja. Jadi terus Jogja. Tinggal di kontak aja lah kalau yang di Bandung nanti saya usahakan itu Pak Khairul sama Pak Yusuf katanya tuh Pak Yusuf Manubul tolong Pak Takokak ya rekeningnya di share katanya tuh di chat. Oh ya boleh. Nanti kita share. Ya teman-teman, tolong didukung ya Mbak Takokak karena beliau saat ini dalam kondisi yang membutuhkan dukungan di mana harus cari cari tempat kontrakan karena diusir dari tempat tinggal yang ada karena lingkungan tidak bisa menerima kalau Mbak Takokak ini percaya Tuhan Yesus ya. Jadi tolong teman-teman yang diberkati silakan dukung ya orang seperti Pak Helia Jupri atau Mbak Takokak. Dan beliau sekarang ini saya perlu kasih informasi, beliau sekarang sedang memuridkan 200 orang ya, 200 orang yang sekarang ini sudah percaya Tuhan Yesus ya. Amin. Jadi luar biasa ini Mbak Takokak punya pelayanan. Dia baru terima Tuhan Yesus tapi pelayanannya sudah luar biasa. Ya Pak Takokak gitu nanti tinggal kontak apa saya ke Bandung juga Pak Khairul juga nggak keberatan lah kalau ke Bandung juga lah. Ya nanti siap. Itu Pak Helia ya. Ya nanti telepon aja. Soalnya tanggal 29 saya memberikan pengajaran terhadap mereka mungkin yang murid-murid saya yang percaya akan memberikan saya pengajaran mulai dari
digiring mulai dari ayat-ayat Al-Quran nanti ke Bible nanti. Tanggal 29 hari Minggu. Tanggal 29. Ya. Ini sekarang saya baru pulang dari Bandung, ini sekarang saya ada di Jogja. Waduh, nggak keburu Pak ya, sebentar lagi di tanggal 9. Iya, saya balik tadi malam dari Bandung. Ya, Ya, balik Pak, lagi kita aja kontennya dari nanti. Jogja ke Bandung. Ini Kebanyakan sih orang-orang Amin. tua Pak ya. Pak Amin, Pak Elia, dan itu Ibu Sofi, ayo kita bergandengan tangan semua. Kita tidak perlu debat, kita harus mengedukasikan kepada setiap penonton supaya kita ini benar-benar jadi terang dan garam, supaya kasih Kristus itu tercermin dalam diri kita. Ya, toh? Memang kadang-kadang itu kita ini ada rasa kalau debat itu. Nah, makanya begini, kalau saya diajak debat, saya itu ngomong gini, ayo tak baptis dulu biar kita nggak debat, iya toh? Kalau dibaptis dia ngerti, nanti dibukakan ngerti. Saya juga udah, kalau debat saya malas kok Pak. Kalau dikasih timer gitu saya paling malas. Kalau mau kamu dialog, saya tanya, kamu boleh tanya tentang Alkitab, saya akan jawab. Ya, jadi kita dialog. Nggak usah pakai timer terus begini. Itu saya juga udah malas sekali. Sebenarnya kalau saya sih selalu mengedukasi Pak. Saya nggak suka debat, kenapa? Karena saya mesti tunjukin screen. Saya nggak suka ngomong, cuma ngomong begini nggak suka. Saya mesti kalau hadisnya mana, kalau Quran ayatnya mana, gitu loh, datanya mana, gitu loh. Itu kalau saya ya. Makanya saya nggak sebenarnya selalu mengedukasi Pak. Cuman kadang tuh jengkelnya begini Pak, ngeles, bohong. Saya tuh paling nggak bisa dengar orang bohong Pak Khairul. Itu kupingnya gatel, gitu. Udah jelas-jelas ditunjukin, dia itu bisa itu. Iya, jadi bikin saya tuh, iya gitu loh Pak. Air bah. Tuh, iya Bu. Itu sebenarnya kalau saya udah dijelasin, udah kita diuji. Iya betul. Dua roh kita. Iya, bisa kayak bulat, kayak ular begitu, bisa kemana-mana. Itu aduh, daripada kayak gitu saya mendingan keluar daripada saya begitu jengkel. Kalau saya ya itu pokoknya kalau saya udah dengar orang bulat begitu ya, udah nggak mau dengar kebenaran gitu, padahal udah ditunjukin dengan jelas ya, gimana lagi gitu. Di bawah. Tuh Bu Sofi, teman-teman banyak itu bentar banyak yang minta nomor rekeningnya Pak Kopak itu tuh. Ya Pak Helia, tolong dikasih Pak, banyak teman-teman yang mau bantu. Nanti Ya, kami juga akan bantu Pak, kami juga punya jaringan di Bandung. Sebentar ya. Itu banyak yang bertanya di live chat, nomor rekeningnya Pak Helia atau Mbak Takokak itu kami sudah taruh di layar deskripsi. Jadi Anda keluar dulu, yang bertanya keluar dulu, baru masuk lagi ke YouTube ya, supaya Anda bisa lihat ada di layar deskripsi ya. Jadi bisa memberikan dukungan kepada Mbak Takokak. Teman-teman, dukung ya teman-teman kita. Ya, thank you Pak Yusuf. Pak Dian, bisa dengar saya Pak Dian? Iya Pak, bisa dengar Pak. Ya, Mas Erol, salam, selamat malam. Shalom, Mas Dian, selamat malam, monggo. Pak Amin, selamat malam. Halo bosku. Udah lama nggak ketemu. Bu Sofiatul, salam kenal, selamat malam. Salam kenal. Kalau saya cuma minta didukung subscribe saja Pak channelnya. Itu pasti Bu. Subscribe banyak, subscribe. Kalau saya tolong didukung dinikahkan aja Pak. Tolong didukung dinikahkan. Pak, nikah apa kawin? Selamat malam ya Mas Kokak. Kawin. Kalau Pak Amin nanti saya yang berkatin aja. Sekalian bulan madunya diberkatin juga ya Pak ya. Sekalian ranjangnya. Spring bed. Ya, sedikit aja Pak Yusuf, saya mau ke Ibu Sofiatul. Tadi saya tertarik sekali dengan informasinya atau ceritanya, karena jujur saja silakan. Selama saya di Muslim juga ini saya baru tahu kalau memang misalkan tentang surat Al-Ahzab itu ayatnya ada ternyata tidak utuh ya Bu ya, yang Ibu katakan tadi ya Bu ya. Betul. Nah itu sebetulnya jumlah awalnya berapa Bu? Yang saya tahu kan dari dulu tuh ada 73 ayat ya Bu ya. Iya. Jadi ya inilah yang kita buat edukasi ya. Dan itu kita ambil dari sumber hadis sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi beberapa riwayat Pak, bukan cuma satu, yang menyatakan bahwa dari Ubay bin Ka'ab ya, dari Aisyah sendiri mengatakan surat Al-Ahzab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqarah. Jadi sekitar 200-an ayat. Nah, ini saya bisa tunjukkan sumber-sumbernya. Sehingga kalau kita lihat 70 dan pada waktu zaman pengumpulan Utsman, pada waktu Utsman aja itu Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Said bin Sabit, kamu baca surat Al-Ahzab berapa ayat? Dia bilang antara 72, 73. Terus dia mengatakan tadinya pada waktu zaman Muhammad itu sepanjang surah Al-Baqarah, dan itu tercatat di sumber-sumber sendiri. Berarti dari sini saja kita sudah bisa melihat sekitar 127 paling enggak ayat hilang ya. Ya, paling enggak yang hilang. Gitu loh. Ya kan? Nah, itu dijelaskan enggak Bu keterangannya hilangnya kenapa? Karena banyak yang meninggal di perang Yamama, Pak. Ini coba mungkin ya kalau betul, benar. Kenapa? Hilang di perang Yamama itu betul. Iya, para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal betul. Iya, betul. Iya, jadi ini Pak, ini Umar bin Khattab. Jadi pada waktu bukan hanya perang Yamama ya, karena
Karena kalau kita melihat ini sebenarnya aneh, karena perang Yamama itu ternyata kalau kita telusuri hanya 2 yang akurat menghafalkan Quran. Jadi pada waktu setelah perang Yamama pun itu sebenarnya masih banyak penghafal Quran yang hidup. Tapi jadi ternyata kalau kita melihat dari laporan ini, memang mereka tidak menghafal seluruhnya. Pasti hanya menghafal potongan-potongan ayat, sehingga perlu dikumpulkan. Jadi tidak ada cerita orang menghafal, oh kami umat Islam, kan mereka klaimnya gitu. Pak Syahrul, jutaan umat Islam menghafal semua ayat, kan gitu kan klaimnya kan. Ternyata tidak, gitu loh. Jadi ini adalah klaim yang tidak berdasarkan fakta. Bahkan ini Umar bin Khattab mengatakan, ya Umar menemukan bahwa ada orang yang menghafal ayat terbunuh dalam perang Yamama dan ayat itu hilang selamanya. Dan dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ada ayat-ayat ya yang dia ingat-ingat samar, tapi ketika dicari ayat ini nggak ada lagi. Ini sumber pertama, sumbernya dari ini Bapak bisa lihat Ibn Abi Daud kitab Al-Masahif halaman 10, itu ada harus punya nih kitab yang penting ini. Saya punya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Kemudian dari Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an ya. Terus kalau kita lihat lagi ini banyak sekali nih laporan Umar bin Khattab mengenai ayat-ayat yang hilang ini. Kita nggak tahu berapa ayatnya. Terus ada ayat-ayat mengenai rajam yang ayat jihad itu hilang Pak. Ayat jihad ada beberapa. Dikatakan Ayat persusuan juga ya. Ayat persusuan ya. Itu kalau ada ayat persusuan Pak Amin langsung sadar nih. Nah ini ayat jihad ini katanya berjuanglah seperti kalian. Ini hilang juga nih. Ini dalam laporan-laporan. Bahwa kemudian yang paling penting ya, dalam Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Al-Tabrani itu melaporkan bahwa Umar bin Khattab mengatakan Al-Quran itu tadinya terdiri dari 1.027.000 kata. Berarti sekarang ini hanya tinggal 30%-nya. Dan ini sejalan dengan laporan daripada kaum Syiah. Ya, kaum Syiah menyatakan hal yang sama. Ya, dan kalau kita hitung, berarti Al-Quran sekarang tinggal 30%-nya. Ini baru laporannya banyak sekali. Ya, ayat rajam ini hilang, padahal ini dilaporkan. Padahal ayat rajam ini kan sekarang masih dilakukan ya, setahu saya ya, saya nggak tahu ayat rajam masih dilakukan nggak gitu. Terus banyak sekali Pak. Ini ayat yang dimakan kambing, dimakan kambing itu ayat persusuan ya, dimakan kambing dan ayat rajam ya. Terus ya kemudian ada ayat-ayat yang diubah. Jadi kalau kita melihat pada waktu itu perbedaannya tuh bukan dialek ya, bukan a i u e o, karena pada waktu itu kan hurufnya huruf mati semua. Benar-benar ada kata yang ditambahkan dan dikurangkan. Ini contohnya laporan Aisyah nih di sini nih. Nah, surah 33 ayat 56 ini ada tambahannya, lebih panjang daripada ayat sekarang. Jadi malaikat Allah dan malaikatnya berdoa untuk Nabi dan orang-orang pada barisan pertama, itu kata Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, surah 33 ayat 56 ini bunyinya seperti ini katanya, yaitu sebelum Utsman mengubah musyaf-musyaf. Jadi kita tahu, karena aslinya itu semua dihancurkan Pak. Tadi mushaf Hafsah yang merupakan mushaf primer seharusnya, yang disimpan itu setelah Hafsah mati tadinya di Abu Bakar, kemudian di Umar ya, setelah Umar mati di anaknya Hafsah. Ini mushaf primernya juga hilang, mushaf Aisyahnya hilang, selain dimakan kambing hilang juga nih. Nah ini tadi Pak, ini As-Suyuti Itkam. Aisyah berkata surah Al-Ahzab dibaca pada zaman Rasulullah sebanyak 200 ayat, tetapi pada masa Utsman menulis mushaf surah tersebut tinggal 73 ayat saja. Nah ini gimana ini? Ya saya nggak mau ikut-ikut, saya hanya membacakan apa yang dari sumber-sumber Anda ini ya. Anda cari sendiri ayatnya, saya nggak tahu di mana ya. Kemudian ada ayat yang turun dan itu sudah hilang bersama dengan beberapa orang yang mati dalam perang Yamamah, kebanyakan ya. Terus nih ada ayat-ayat yang banyak nih. Oh gini Pak, nih ada yang mengatakan demikian nih. Abdullah ibn Umar menyatakan banyak bagian Quran yang telah hilang. Ini dari Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran volume 3 halaman 8182. Abdullah bin Umar itu mengatakan begini, jangan ada di antara kamu yang berkata, saya telah mendapatkan Al-Quran yang lengkap, dan dia tidak mengetahui jumlah total keseluruhannya, karena sesungguhnya banyak bagian Al-Quran yang telah hilang, dan karena itu seharusnya dia berkata, saya telah mendapatkan yang masih ada sekarang. Ya, maksudnya masih bisa diselamatkan. Jadi banyak bagian yang hilang, hanya diketahui oleh mereka yang meninggal pada perang Yamamah, tetapi tidak diketahui oleh mereka yang selamat, dan belum juga ditulis pada waktu itu. Ya, juga tidak diketahui oleh Abu Bakar, Umar, ataupun Utsman, tidak didapati pada waktu mengumpulkan Quran. Jadi ini ada di dalam Ibn Abi Daud kitab Al-Masahif halaman 23. Jadi memang kalau kita lihat berarti nggak benar kalau dikatakan oh kan umat muslim, jutaan umat muslim di seluruh dunia menghafal Quran. Ini buktinya laporan-laporan ini ini orang-orang awal ini kan sahabat-sahabat Nabi nih, Ubay bin Ka'ab. Nah, ini tadi yang dikatakan nih. Ternyata kalau kita lihat di mushaf Ubay bin Ka'ab, ayat yang menyatakan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam kan gitu kan? Ternyata di mushaf Ubay bin Ka'ab tidak ditulis demikian. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Al-Hanifiyah. Ya, ini berbeda ini. Kenapa bisa ganti Islam? Itu agama Hanif harusnya. Ya? Artinya berarti sebagian ayat kurang lebih 127 ayat yang hilang di surat Al-Ahzab itu ada keterkaitannya dengan perang Yamamah mungkin. Iya, betul. Kalau kita melihat dari sumber-sumber Islam. Ya, kemudian ada tambahan juga nih. Ada 2 surah yang nggak ada, Pak. Namanya surah apa nih? Hafid dan surah Al-Kahf. Ini
Ini sumbernya ini. Dua surah ini ada di dalam mushaf Ubay bin Ka'ab dan Ibn Abbas. Padahal dua orang ini, nama ini, Ubay bin Ka'ab dan Ibn Abbas, ini merupakan 2 dari 4 orang, sorry, Ubay bin Ka'ab ini merupakan orang yang Muhammad mengatakan, kalau kamu mau belajar Quran, kamu belajar salah satunya ambilnya dari Ubay bin Ka'ab. Nah ini surat ini nggak ada nih, dua surat ini. Ya ini kalau kita lihat. Nah ini nih, menurut lapor Hudzaifah, Muslim hanya membaca 1/4 dari surat At-Taubah. At-Taubah tinggal 1/4 Pak, pada zaman Utsman. Hilang lagi nih. Tadi surah 33, surah Al-Azab. Sekarang surah Al-Bara'at atau surah At-Taubah disebutnya. Dalam mushaf Utsman ini tinggal 1/4 dari yang biasa dibacakan pada waktu Nabi masih hidup. Gitu. Ini laporan. Ya. Cukup jelas, terima kasih banyak penjelasannya. Pak Yusuf, terima kasih banyak Pak Yusuf. Loh, mau kemana Mas Dian? Jangan. Enggak, di sini Mas Heru, nggak kemana-mana. Saya ini aja monitor aja sambil tolabul ilmi, sambil mendengarkan, sambil belajar. Edukasi. Betul Pak. Mau nanya dong sama Pak Dian dong. Pak Dian. Pak Amin nanya mulu ah. Amin sebentar, Pak Amin. Amin sebentar. Kita sapa dulu ibu kita yang cantik ini. Es Jengkol. Ya. Selamat malam, Ibu. Shalom. Shalom Pak Yusuf. S2 sudah keluar, Bu. Cantik-cantik kok jadi es jengkol. Bu, S2-nya udah keluar, Bu. Iya. Saya mau menyapa dulu sama Pak Yusuf, sudah lama kangen nih. Ya. Terus sama Ibu Sofi, apa kabar Bu? Sama-sama Bu. Panggilnya gimana nih? Gak enak banget nih masa Bu? Ya udah panggil nama saya Nakayama juga nggak apa-apa. Oke. Iya tuh, selamat malam juga dengan Pak Amin ini. Aduh cerita-cerita ini istri keberapa ini mau daftar nih ya Pak Amin ya. Saya aku aja belum. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Selamat malam juga Pak Lobo, Pak Dian, Pak Toka. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak. Ini Bapak pendetaku yang handsome ini Pak Anwar ini, apa kabar Pak? Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Itu Nakayama, gimana kabarnya? Tetap memuji Tuhan Pak, cita selalu. Amen. Iya, saya masuk mau daftar aja karena saya sudah jadi S Jengkol malam ini kan semua pakai SS, semua S1, saya S2, S3. Saya tidak SS ya. Pak Lu. Saya S3 Bu. Bu, kita S3 Bu. Iya Pak Lu. Saya masuk supaya menghibur Pak Yusuf dengan rekan-rekan semuanya biar happy aja. Bu Naka. Yes Pak. S2 sombong ya, padahal Samsung aja udah S10, S12 aja nggak sombong ya. Aku aja udah berapa, saya Samsung aja keluar aja itu S sekian, S beli pun nggak sombong juga tuh. Nggak sombong ya Samsung. Biasalah Pak ngeles nggak Pak. Iya, jadi mau menyapa bapak-bapak aja semuanya. Udah lama nggak ikutan sama Pak Yusuf. Yang penting sehat-sehat ya Pak Yusuf ya. Iya Bu, luar biasa. Terima kasih ya. Luar biasa. Iya Pak, sama-sama. Iya, ini Pak Aritonang nih. Shalom Pak Aritonang. Iya, saya menyimak aja ya. Tapi mantap Ibu Sofi ini. Memang hebat sekali. Pagi tadi saya dengar itu perbincangannya yang malam tadi. Mantap Bu, saya sokong. Boleh menaikkan iya imun sistemnya. Guru saya itu Bu Sofi. Mantap Bu Guru Sofi. Kalau kena dia punya pelulunya saya. Ibu saya. Ya, hati. Itu nanti muridnya mau dicari, mau dinikahin. Ujung-ujungnya nggak enak. Ya Tuhan. Ini soalnya ayat persusuan dewasanya hilang dimakan kambing. Kalau nggak Pak Amin syahadat ini. Aduh. Jangan Bu Sofi, saya nggak kuat Bu. Jangan dibahas, saya nggak kuat. Enggak, dia harus berburu. Masa bikin malu aja cerita satu aja belum. Saya aja sudah 14 kali ya. Kalah sama Pak Pendeta ya. Tapi Pak Khairul katanya, Amin kamu ke tempat saya sediakan 4 katanya. Tenang Pak Amin. Enggak, satu, nggak boleh. Pak Amin tenang. Pak Khairul, Anwar harusnya gini dong, ini 14 gue kasih 1 ke lu. Itu mantan Bu, itu dulu Bu, sekarang kan tulang rusuk Bu, kalau 13 dulu saya 13 itu kan tulang rusak, bukan tulang rusuk ya. Tapi kalau sekarang diajari Tuhan Yesus, itu menolong badan cuma 1 diambil tulang rusuk ya. Oh my God. Haleluya. Pak Aritonang disapa dulu nih. Pak Aritonang, selamat malam Pak Aritonang. Salam kemenangan Pak Aritonang. Salam kemenangan Yusuf. Haleluya. Gimana kabarnya Pak? Salam. Iya Pak. Jelas suara saya Pak? Jelas Pak, jelas. Jelas Bang. Sehat Pak, sehat.
Salam Bu Sofiatul, Pak Lobo, Sehat Bang. Pak Amin Wijaya, Pak Dian, Pak Hela ini, Bu Nakayama dan Pak Khairul Anwar. Shalom Pak. Oke, Anwar siap Pak pendeta yang sangat Ritonan. luar biasa. Saya mau nanya ini aja lah Pak. Tadi apa mau minta nomor Pak Yusuf mau minta nomor rekening narasumber tadi sama Pak Elia. Nah di private chat kita bagi-bagi berkat Pak sedikit-sedikit ya. Kita kan ya mau ngasih sama yang melayani, kita hanya bisa mendukung karena kita tidak bisa melayani, kita hanya mendukung aja. Nah, kalau Pak Amin pernah aku minta nggak mau ngasih tuh Pak. Pak, Saya mau ngasih Pak. Nomor saya nggak mau Pak. Sudah banyak yang. Pak Ritonan nomor saya mau nggak? Nomor rekening Pak saya. Diakonia masalahnya. Kata Pak Paul, Amin udah susah, yang penting sombong katanya. Kata Pak Paul. Enggak yang Pak Ritonan. enggak. Kalau Bu Nakayama nggak laku rupiah. Bu Nakayama rupiah nggak laku di sana Bu. Iya Bu, Pak, iya Pak. bisa ditukar. Iya Pak Yusuf. Ya, itu nomor rekeningnya ada di layar deskripsi. Nanti kalau Bapak buka YouTube, Bapak lihat scroll ke bawah ya, itu ada di layar deskripsi. Nanti Bapak kalau nonton YouTube, Bapak buka aja di situ. Nanti ada di bawah. Bapak pencet yang panah sebelah kanan, Bapak pencet. Nanti akan muncul di layar deskripsi. Sama Sudah Pak Yusuf, ya, saya takut dibilang sombong, kasih tahu Pak Yusuf gitu. Amin Wijaya pasti kasih nomor rekening gitu, tapi dengan syarat 3 jam mintanya gitu. Pasti dikasih. Oh begitu. Kayak Pak Nehemia 3 jam, dari 2 hari. Iya, itu. Halo. Sebentar, kita terima dulu ini mungkin sebentar, kita terima teman dulu. Ya, Banding Agama, selamat malam. Banding Agama. Selamat malam. Di live chat Pak ya, berarti di YouTube, di YouTube-nya Pak ya, di YouTube. Di YouTube di layar deskripsi Pak. Nanti Bapak ada panah ke bawah sebelah kanan. Bapak klik di situ, nanti dia akan muncul di bawah itu ada nomor rekening narasumber sama Pak Elia ya. Teman-teman sekalian yang lain yang berkati silakan dukung hamba-hamba Tuhan yang mereka sedang dalam dalam kondisi yang perlu dukungan. Oke, Pak Banding Agama, Pak 10 Agama dulu 10 Agama, sekarang Banding Agama ya Pak? Iya. Ini tak bisa nih. Acaranya belum bisa nih, di COVID-nya masih belum bisa praktis lagi nih kasus ini. Takut tak sempat ini. Oh, sudah baptis Pak? Belum bisa bertemu. Oh iya. Tinggal calling aja, itu ada Pak Khairul Anwar, nanti bisa baptis. Waktu tak pergi mana-mana pun tak bisa nih. Khairul Anwar nih, selamat kenal semua. Kayaknya belum ada yang kenal di sini. Ya, shalom Pak. Shalom. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak, salam kenal. Oke Pak. Ini murtadin juga ini, teman-teman ini murtadin juga nih. Ini bertobat, percaya Tuhan Yesus ini gara-gara lihat YouTube. Haleluya. Haleluya. Iya, itu cuman saya ke Ibu Sofiatul bisa. Bisa. Nah, ini saya mau nanya dulu nih, kayaknya pasti ditanya ini. Katanya tadi saya dengar banyak ayat Al-Quran yang hilang. Itu kalau gitu Al-Quran itu sudah macam mana? Allahnya menjaga seutuhnya, tapi kok bisa hilang ya? Wah, ini nampaknya makin hari makin banyak yang murtad ini. Ibu Sofiatul? Halo? Nah, kok hilang semua? Enggak Pak, enggak hilang Pak. Silakan bicara Pak. Iya, saya mau tanya Ibu Sofiatul, itu katanya tadi saya dengar banyak ayat-ayat Al-Quran perang. Yang mati di penghafal Al-Quran itu, yang mati di perang itu kan banyak. Berarti Allahnya kok nggak bisa menjaga ya ayat-ayat yang dibawa orang itu, dibawa mati pula sama orangnya. Jadi macam mana Al-Quran itu mau dikatakan sempurna lagi? Nah, sekian dulu dari saya, atau Ibu Sofiatul tolong dijawab dulu, makasih. Ibu Sofiatul. Bu Sofiatul. Ibu Sofiatul. Ya, gimana Pak? Lagi makan bakmi Bu Sofiatul. Ini tadi kan kata Ibu itu penghafal Al-Quran itu kan banyak mati di medan perang katanya.
Ya, betul. Berarti Quran itu sudah nggak sempurna lagi, sudah ayatnya banyak yang hilang. Ya, itu kalau kita baca dari sumber Islam sendiri, Pak. Saya nggak akan menyimpulkan, tapi saya hanya akan memberikan data. Nah, tadi Bapak dengar sendiri bahwa Quran surah Al-Ahzab. Ya, ya. Ya. Ya, gimana, Pak? Halo? Ayat-ayat Al-Quran itu kan ada banyak yang hilang. Nah, Ya. pertanyaannya, bisa tolong dijelaskan kenapa bisa seperti itu, Bu? Kalau yang hilang ini, jadi gini, wah ini jadi panjang ceritanya, Pak. Saya sudah bikin videonya sih, kalau Anda mau lihat lebih lengkap, Anda bisa nonton. Tapi singkatnya kenapa ayat-ayat itu hilang, menurut mereka itu adalah karena banyak yang meninggal di medan perang. Jadi pada waktu Muhammad itu ternyata tidak semua orang tuh hafal dari A sampai Z. Jadi hafal semua surah itu enggak, Pak. Jadi beberapa orang hanya menghafal misalnya 5 ayat, 10 ayat. Yang paling banter mungkin Ibn Mas'ud ya. Ibn Mas'ud hampir menghafal 70 surah. Jadi nggak ada orang menghafal tuh sampai mungkin kalau sekarang, karena kan sekarang cuma tinggal 30%. Dari kalau kita lihat dari Quran pada zaman Muhammad itu yang tersisa sekarang tinggal 30% ya, Pak. Jadi nggak ada klaim semua orang hafal dari A sampai Z, hafal semua surah tuh enggak. Jadi ternyata kalau kita melihat dari laporan-laporan tuh mereka hanya hafal sepenggal-sepenggal. Gitu. Jadi makanya ketika sebentar kalau saya lihat ini ya. Nah, sudah terjadi perbedaan bacaan juga, Pak, pada zaman Muhammad. Jadi pada zaman Muhammad itu kan satu orang menghafal ini, orang lain menghafal ini, kemudian itu Muhammad kadang-kadang lupa, Pak. Jadi mungkin dia tuh bisa beda gitu ya katanya. Al-Quran kan akhirannya seperti pantun ya. Jadi misalnya M semua sama gitu, seperti bikin pantun. Cuman kadang Muhammad itu lupa, sehingga ketika dia melafalkan kepada sahabatnya yang satu, itu bisa beda dengan sahabat yang lain. Jadi mereka itu bertengkar sendiri, mengatakan, loh aku dengar dari Nabi begini kok hafalannya, yang satu, aku enggak, kamu salah, aku dengarnya begini gitu kan. Mereka bertengkar, akhirnya Muhammad mengatakan, oh enggak apa-apa, Jibril menurunkan dalam 7 bacaan atau 7 ahruf. Bapak pernah dengar nggak ini, Pak? Wah, ini nggak pernah dengar. Oh, nggak pernah dengar. Maksudnya kan diklaim. Kenapa, Pak? Soalnya nggak kedengeran? Itu kan diklaim dihafal Quran itu tak ada satu titik dan satu koma pun. Tidak satu titik pun yang berubah, gitu ya, Pak ya? Ya. Jadi kan ayatnya sudah hilang gimana? Iya, betul. Dan pada zaman Muhammad pun itu sudah ada 7 macam bacaan yang berbeda-beda, Pak. Itu makanya sekarang lagi cari-cari. Kalau orang itu mengklaim tak ada satu titik pun yang kurang, berarti itu tidak betul. Iya, tidak berdasarkan fakta sejarah. Iya, dan juga katanya Allahnya menjaga, tak ada satu pun yang betul dari itu. Kalau Allahnya menjaga, yang menghafal Al-Quran itu tidak mungkin mati di medan perang. Itu sudah jelas, itu bukan Allah punya sudah. Allah bisa menjaga, kalimatnya takkan mungkin yang menghafal Al-Quran itu bisa mati di medan perang. Itu aja. Iya, jadi kalau bagi kita yang firman itu kan adalah seorang pribadi, bukan sebuah buku, Pak. Firman itu adalah Yesus itu sendiri, dia yang kekal, dia yang tidak berubah. Makanya dalam Alkitab kita kan Yesus dulu, sekarang dan selama-lama tidak berubah karena dia firman. Dia sang firman itu sendiri, yang kekal itu Yesus gitu, bukan bukunya gitu. Kalau bukunya itu kita juga mempunyai varian teks gitu. Tapi yang paling mencolok sekali kalau saya katakan adalah ini, Pak, yang paling fatal ya. Jadi klaim Muhammad bahwa Quran itu diturunkan dalam 7 bacaan yang berbeda-beda. Dan ini bukan hanya dialek. Ya, ini salah satu contoh aja nih. Sebenarnya banyak cerita dalam sini. Bapak bisa nonton di Al Hayat Indonesia, Bapak bisa cari video-video saya sudah lengkap, kasih semua data-datanya. Jadi di listnya di Unlock the Bible, Pak. Di Unlock di seri Islamologi kalau Bapak mau cari. Itu ada list video-video saya, itu ada listnya. Kan biasa sendiri-sendiriin tuh. Judulnya apa itu? Islamologi, Pak. Seri Islamologi. Itu 1 sampai 14 saya sudah upload. Islamologi. Ya, Bapak masuk ke channel saya, Bapak cari yang listnya Islamologi. Itu udah saya kasih nomor urut 1 sampai 14. Bapak bisa belajar. Iya, Bapak bisa belajar secara urut di situ. Jangan lupa di-like, Ya, ini sebenarnya salah satu yang saya yakin bahwa ini bukan firman-Nya Allah ya. Jadi ketika terjadi perbedaan-perbedaan ini sampai sahabatnya ini berantem loh. Ini kalau Anda lihat nih Umar bin Khattab sama Hisyam bin Hakim ini sampai berantem mengenai surah Al-Furqan. Ya, sampai mau dicekik nih orangnya ini. Kemudian datang kepada Muhammad, kemudian Muhammad berkata, nggak apa-apa, Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf atau 7 bacaan yang berbeda. Ya, padahal ini Umar bin Khattab dan Hisyam bin Hakim ini berasal dari suku yang sama. Jadi perbedaannya pasti bukan masalah dialek. Dan ini bukan hanya satu nih, laporannya banyak sekali.
laporan mengenai perbedaan-perbedaan bacaan ini sampai Ubay bin Ka'b Ibn Mas'ud Ubay bin Ka'b mengatakan ketika terjadi perbedaan-perbedaan ini, dia mengatakan di dalam hatiku tuh masuk keraguan. Ya, sejak aku mengenal Islam yang belum pernah aku rasakan tentang Islam sejak zaman jahiliyah. Jadi Ubay bin Ka'b meragukan nih loh, kok bisa diturunkan beda-beda gitu loh, kok bacanya bisa beda-beda, karena ini kan dari Allah gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya seperti ini Pak. Dan mushafnya juga beda-beda, kalau kita lihat sudah terjadi perbedaan-perbedaan mushaf atau bacaan pada waktu itu. Oh, saya nggak tampilkan share screen ya? Ini saya share screen apa enggak? Oh, share screen ya. Oke. Ya sekilas seperti itu Pak. Kalau ceritanya sejarahnya panjang, di dalam seri Islamologi itu saya sudah membuat urut, terutama seri 11 itu mulai bagaimana Muhammad menerima wahyu. Bagaimana seri berapa ya? Saya lihat nanti. Pokoknya Bapak cari aja bagaimana Muhammad menerima wahyu, mulai dari Muhammad menerima wahyu sampai kemudian 7 ahruf, ya pada zaman Muhammad sudah terjadi perbedaan bacaan. Kemudian bagaimana Quran itu terkanonisasi, ya, bagaimana ceritanya tuh gimana gitu loh sampai bisa jadi Quran yang dipegang muslim sekarang. Kemudian sejarah perkembangan tulisan dan bahasa Arab. Jadi Bapak bisa lihat situ lengkap semua data-datanya. Begitu, Pak. Oke, sudah terputus. Oke, teman-teman. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini karena kita dibatasi dengan waktu dan kondisi. Terima kasih buat semuanya, Ibu Sofiato, Pak Lobo, Pak Amin, Mas Heru, Ibu Nakayama, Pak Elia, Pak Dian, Herdiana. Terima kasih ya. Semua jerilah kalian, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus terus menyertai, mengurapi. Amin. Dan bagi teman-teman yang sudah masuk bergabung juga terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita semua. Dan kita jumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Shalom.